Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Ya, teman-teman gimana kabarnya hari ini? Pada sehat semua kah? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Oke, teman-teman, kita akan mulai seminar kita hari ini. Sudah hadir di tengah-tengah kita pembicara kita yang cantik dan juga keren. Ya, ada Mbak Cynthia. Selamat pagi Mbak Cynthia. Kecuali ada komunitasnya gitu ya. Halo, selamat pagi. Iya. Maaf nggak bisa kasih background nih, Bu, karena di rumah temboknya tidak bisa. Iya, belum Oke, nggak apa-apa Mbak Cynthia. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke. Ya, teman-teman, selamat pagi semua. Selamat pagi juga Mbak Cynthia. Selamat pagi CEO Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Dinamika, Butan Amelia, teman-teman pengelola Inkubator Bisnis, dan yang saya cintai, peserta webinar Teknopreneur hari ini. Untuk menyambut Hari Kebangkitan Nasional ada banyak sekali cara yang bisa dilakukan. Salah satu cara yang dilakukan Inkubator Bisnis Teknologi Tech-in Dinamika adalah dengan menyelenggarakan webinar Teknopreneur. Harapan kami dengan adanya webinar ini, kita bisa memotivasi teman-teman muda sekalian untuk bisa bangkit, karena kita adalah bangsa yang tangguh. Pandemi tidak akan mungkin bisa membuat kita untuk tidak berkarya. Pandemi justru memotivasi kita untuk melakukan berbagai macam strategi. Dengan inovasi, dengan kreativitas, kita tumbuhkan startup-startup hebat untuk bangsa Indonesia. Sudah hadir di tengah-tengah kita, pembicara kita yang keren, Mbak Cynthia, yang nanti akan berbagi banyak hal dengan teman-teman terkait bagaimana membangun startup. Adapun susunan acara hari ini adalah pembukaan, kemudian perkenalan narasumber, materi dari narasumber, tanya jawab, foto bersama, kemudian absen dan penutup. Saya berharap hari ini teman-teman bisa menggunakan momen ini untuk membangun semangat kebangkitan. Hari ini teman-teman memulai lagi semangat untuk bisa membangun startup. Dan Mbak Cynthia, jadi masih muda kayaknya. Mbak Cynthia yang nanti akan menjadi teman diskusi kita hari ini. Kalau seandainya teman-teman ada kesulitan, mungkin ada hal-hal yang ingin teman-teman diskusikan, ayo kita diskusi hari ini. Mengawali hari ini kita doa dulu, semoga apa-apa yang baik, apa-apa yang menjadi tujuan kita dimudahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita diberi kekuatan untuk bisa bangkit, untuk bisa berkontribusi bagi bangsa ini dengan membangkitkan ekonomi bangsa melalui startup. Berdoa, dipersilahkan. Terima kasih teman-teman. Oke, acara selanjutnya adalah profiling dari Mbak Cynthia. Mbak Cynthia, pembicara hari ini adalah Cynthia Cecilia, masih muda banget, tetapi beliau adalah founder dan CEO dari Jobhan. Kemudian beliau adalah manajer dari Dilo Surabaya yang merupakan bagian dari MDI Venture. Seperti yang kita tahu, MDI Venture adalah perusahaan modal ventura korporasi terbesar di Indonesia dengan aset kelolaan lebih dari 790 juta dolar. Wow, keren. Nah, kemudian tanggal lahirnya Mbak Cynthia masih muda banget, tanggal 9 Maret 1995, tapi jangan remehkan kemampuan Mbak Cynthia karena beliau punya skill di pengembangan startup, kemudian writing dan content strategi, content writing, copywriting, news writing, commercial writing. Ini kayaknya karena background Mbak Cynthia sebelumnya adalah ini ya, komunikasi ya Mbak Cynthia ya, benar ya? Benar, Ibu. Oke, sip. Kemudian skill beliau yang lain adalah public relation and partnership, leadership and project management,
community building and engagement, public speaking, digital media, media relation, blogging, web development with WordPress, digital marketing. Wah, ini kesenangan saya dan Bu Ayu ini. Termasuk social media management dan search engine optimization. Experience-nya beliau untuk bisnis, beliau adalah CEO dari Jobhan Membangun Indonesia. Nanti beliau akan banyak cerita mengenai startup yang beliau kembangkan. Kemudian beliau adalah Passion Project Lab dari CV Sindikat Kreasi Digital. Kemudian beliau writing di CV Sindikat Kreasi Digital. Beliau pernah bekerja di beberapa perusahaan, banyak sekali, tanihub.com, kemudian Foodie Indonesia, Dilo Surabaya, Kejar Cita, MDA Ventures, GrabFood Studio Surabaya, Anugerah Pratama. Organisasi yang beliau ikuti juga banyak. Beliau bagian dari Gerakan Pemuda Yogyakarta, kemudian Facebook Developer Circle Surabaya, Tekin Asia Indonesia, kemudian beliau juga volunteer dari banyak kegiatan, terus kemudian beliau juga pengarang buku ya, ada beberapa buku yang dikarang oleh Mbak Cynthia. Achievement beliau adalah second winner of World Magazine Competition, kemudian third winner of Photojournalism Competition, first winner of Writing Competition di Asus Pro Media Roadshow, kemudian semifinal di Supreme Festival UGM, the 5 best startup in startup competition, kemudian beliau juga bagian dari pemuda pembawa perubahan Desgranada. Wow, ini kayaknya udah nggak sabar banget nih terima materinya dari Mbak Cynthia. Oke, teman-teman sekalian, untuk sesi berikutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Mbak Cynthia Cecilia. Mbak Cynthia, silahkan hands over. Oke, terima kasih Bu Yani. Kayak panjang banget kalau CV saya mungkin dibacain. Oke, tapi terima kasih untuk pembukaannya. Jadi di sini ada 180 ya, cukup banyak gitu sih. Semangat nih kalau banyak orang nih. Gitu. Selamat pagi buat teman-teman semua. Masih pagi ya, jam 9, tapi teman-teman udah semangat mengikuti ini workshop hari ini, bukan workshop sih sebenarnya, lebih ke ngobrol-ngobrol bareng gitu, talk show. Nah, mungkin saya akan share screen dulu teman-teman, tunggu sebentar. Tadi sudah kenalan ya sebenarnya, tapi mungkin nanti saya akan jelaskan sedikit lagi gitu, biar kita semakin kenal. Karena kan kemarin saya hanya kenalnya sama Dini aja gitu, lewat WA. Oke. Di sini ada materi. Saya akan sampaikan materi tentang future startup ya, terutama secara teknologi di masa-masa pandemi ya. Apalagi nanti kalau mungkin sudah selesai juga nih pandeminya. Kira-kira apa aja peluangnya. Nah, mungkin kenalan sekali lagi, tadi udah disebutin juga, tapi semakin kenal aja ya kalau saya mungkin akan explain sedikit gitu. Jadi salam kenal teman-teman, nama saya Cynthia Cecilia. Ada yang panggil Cynthia, ada yang panggil Cecil, bebas teman-teman mau panggil Cynthia atau Cecil. Nah, biar makin akrab ya, emang tadi udah disebutin juga usia saya sekarang 26, jadi mungkin gak terlalu jauh sama teman-teman. Bisa panggil Mbak aja atau Kak, jadi apa ya, lebih akrab ya. Kalau Ibu mungkin masih nanti aja kalau udah 30-an gitu. Kalau 26 bisa dipanggil Mbak, bisa dipanggil Kak juga gitu. Nah, saat ini activity-nya fokusnya itu di building talent sebenarnya. Jadi building talent itu ada 2 gitu. Pertama perusahaan saya sendiri namanya Jobhan. Nah, Jobhan ini sebenarnya apa? Jobhan ini sebuah platform pengembangan karir ya. Jadi di Jobhan teman-teman bisa menggunakan beberapa layanan Jobhan yang berkaitan dengan pengembangan karir nih. Pertama, Jobhan itu punya akademi. Jadi ada pelatihan skill yang dilakukan secara online. Ada beberapa topik yang bisa diikutin. Salah satunya tentang secara founder juga ada gitu. UI UX design, business development, content, sosmed, digital marketing dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman mungkin ngerasa kayak udah punya skill nih, terus mau pakai layanan di Jobhan yang lain juga bisa gitu. Nah, di Jobhan juga ada yang namanya marketplace mentor. Jadi kalau di sini teman-teman pengen banget punya mentor, tapi nggak tahu cara-caranya di mana dan bagaimana, teman-teman bisa pakai Jobhan gitu. Karena di Jobhan ini ada marketplace mentor,
teman-teman tinggal cari kira-kira siapa mentornya, bentuknya seperti Tokopedia ya, tapi isinya tuh mentor-mentor gitu. Nah, di Jovan ini teman-teman bisa cari kira-kira mentor di bidang apa, terus mau mentoringnya tuh kapan, tentang topiknya apapun bebas, teman-teman yang atur sendiri dari mulai jadwal, topik, dan mentor itu sendiri gitu. Nah, setelah, ikut kelas, training skill, terus mentoring, Jovan juga punya yang namanya portal job, di mana teman-teman di sini yang mungkin pengen banget cari pekerjaan, bisa cari di Jobhan gitu. Karena tujuan Jobhan adalah tidak hanya mendevelop talent, supaya mereka semakin siap ya, dalam berkarir, tapi juga membantu talent untuk ketemu dengan perusahaan gitu. Dengan istilahnya karir impian mereka apa gitu, Jovan bantu. Misalnya teman-teman pengen banget berkarir sebagai UI UX design nih. Di Jovan bisa bantu teman-teman karena ada banyak lowongan juga, terutama kalau teman-teman ikut, pelatihannya itu pasti akan diarahkan oleh Jovan dan direkomendasikan gitu, untuk ke beberapa perusahaan mitra Jovan, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya selain di Jovan, saya juga aktif di pekerjaan lain. Jadi sebenarnya ini adalah 2 pekerjaan yang sebenarnya kok bisa ya, kadang orang bertanya gitu, kok bisa ya yang ini full time, yang ini juga bisnis gitu. Nah, karena di Dilo Surabaya ini adalah sebuah coworking space dan inkubator bisnis dari Telkom Indonesia, jadi sebenarnya saya disupport untuk bikin bisnis sendiri gitu. Makanya sekarang ini kalau boleh sharing nih ke teman-teman tentang karir ya. Jadi saya tuh sedang berkarir ini dua-duanya jalan gitu. Saya bisnisnya lagi jalan, tapi juga saya masih bekerja gitu di anak perusahaan Telkom gitu. Mungkin banyak yang nanya sih cara bagi waktunya gimana gitu. Nah, lakinya itu di Dilo memang diberi kesempatan gitu. Kan nggak semua perusahaan diberikan kesempatan kita bisa bangun bisnis ya gitu. Mungkin orang-orang lain baru bisa mengerjakan bisnis di atas jam ini selesai pulang kerja gitu. Nah, kalau saya di Jovan kebetulan boleh banget malah di Dilo di-support seperti itu. Kalau Dilo sendiri ini sebenarnya adalah sebuah talent hub juga, tapi khusus digital aja gitu. Kalau di Jovan untuk semua pekerjaan, kalau di Dilo khusus teman-teman yang tertarik tentang startup gitu. Tapi nggak cuma tentang bikin bisnis aja. Di Dilo juga ada pengembangan talent digital buat teman-teman yang pengen cari kerja juga bisa gitu. Misalnya di Telkom Indonesia sering banget nih rekrut data scientist atau mungkin programmer atau mungkin business development. Nah, cari talentnya biasanya di Dilo gitu. Ada beberapa pelatihan atau mungkin kelas-kelas ya yang berkaitan dengan job-job yang sedang dibuka di Telkom, biasanya seperti itu. Nah, saat ini Telkom ini masuknya ke dalam MDI Ventures. Tadi sudah dijelaskan juga kalau MDI Ventures adalah perusahaan venture capital ya dari PT Telkom Indonesia. Nah, saya kebetulan handle yang di lokal yang di Surabaya karena kan MDI ini pusatnya ada di Jakarta, tapi ada di seluruh Indonesia. Sorry, 17 kota ya, mungkin belum seluruh Indonesia ya. Karena yang timur kayaknya masih belum banyak gitu. Yang paling jauh itu baru sampai, Makassar sama Denpasar. Nah, kita doain aja semoga Telkom semakin menambah Dilo, bisa di daerah timur juga gitu, daerah NTT, atau mungkin daerah Papua, Ambon, dan lain-lain gitu. Nah, intinya kenapa saya share tentang Jovan dan Dilo, karena sebenarnya berguna juga buat teman-teman di sini yang pengen banget develop karirnya ya, apalagi di bidang startup dan digital. Kalau Jovan mungkin karena bisnis, ya mungkin berbayar gitu, tapi kalau di Dilo teman-teman bisa ikutin gratis gitu. Di sini kan inkubator ya dari Universitas Dinamika gitu. Itu boleh juga nih kadang-kadang kapan-kapan mungkin akan kolaborasi dengan Dilo atau mungkin dengan MDI untuk disupport mentor atau mungkin training dan segala macam. Seperti itu. Nah, itu aja sekilas. Jadi aktivitas sehari-harinya ya kalau nggak bikin startup sendiri, bantuin startup-nya orang gitu, startup lokal supaya mereka itu dapat networking, dapat mentoring, atau bahkan dapat investasi dari Telkom gitu. Karena di Telkom sendiri sudah ada investasi startup teman-teman. Ada 2 level ya. Pertama Telkom Indonesia itu ada Indigo namanya. Nah, kalau Indigo ini inkubator levelnya. Jadi di mana di inkubator ini ada pre-seed funding sekitar 350 sampai 700 juta dan itu dibuka setiap 2 tahun sekali gitu. Bentuknya bukan kayak kompetisi, tapi siapapun startup yang memang bagus pasti Telkom akan invest gitu. Mungkin bagus dalam arti startup-nya itu siap dan memang cocok dengan bisnis model Telkom gitu. Karena kalau kita ngomongin venture capital itu kan masalah cocok-cocokan ya, apalagi kayak yang punya Telkom gitu ya, pasti bisnis yang dicari adalah bisnis-bisnis yang memang sesuai dengan visi misi dan program-program yang ada di Telkom gitu, atau mungkin layanan-layanan yang ada di Telkom.
Nah, selain Indigo, Telkom punya yang selanjutnya itu MDI Ventures ini. Kalau MDI mulai dari seed funding ya, udah MM-an gitu teman-teman. Jadi ada levelnya kalau Telkom. Itu aja sekilas kalau teman-teman mungkin pengen tahu banget tentang investasi divisi, terutama di MDI, gimana matriksnya, gimana daftarnya, gimana eh, istilahnya saraf-saraf yang udah diinvest itu apa aja, teman-teman bisa tanya ke saya gitu. Mungkin nanti di selesai acara atau mungkin di luar acara juga boleh gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke materi ya, jadi perkenalan singkat gitu. Nah kemarin tuh saya dapat request materi tentang fitur startup teknologi nih. Setelah pandemi atau mungkin saat pandemi juga bisa ya, karena kan sekarang juga sebenarnya belum selesai nih pandemiknya, masih berjalan gitu. Nah, sebagai orang yang membangun startup digital atau mungkin teknologi tadi itu, gimana sih caranya atau mungkin apa aja sih peluang-peluangnya, saya akan share di sini gitu. Apakah mungkin masa depan startup teknologi di Indonesia tuh kayaknya apa suram gitu karena kan pandemi nih, atau mungkin malah makin rame, atau mungkin malah semakin sulit dan lain-lain nanti kita akan bahas, gitu. Nah, tapi sebelum bahas sebenarnya saya pengen clear-kan dulu ya, karena di sini mungkin saya ingat ini kan yang invite kan kita spesifik bahas tech startup gitu. Jadi nanti kalau menyebutkan jangan startup aja, karena kan ini kan kita spesifik tech startup. Nah, kalau tech startup intinya sebenarnya perusahaan yang memang dia membawa teknologi ya, dia menciptakan gitu. Jadi nggak cuma memanfaatkan teknologi yang sudah ada aja. Mungkin bisa dia menggunakan teknologi yang sudah ada, tapi intinya dia itu create atau mungkin dia bikin sendiri gitu. Jadi kita harus bedakan dengan digital marketing. Karena ada orang yang sering salah mengartikan itu gitu. Misalnya seseorang ini ada yang bikin bisnis F&B gitu. Dia jual minuman. Lalu dia jual di GoFood atau mungkin dia jualan di Tokopedia, Bukalapak. Nah, terus disebut sebagai startup digital gitu. Padahal sebenarnya bukan seperti itu kan. Dia hanya memanfaatkan platform digital sebagai digital marketing tadi itu supaya jualannya semakin berkembang atau mungkin semakin laku gitu. Nah, kalau tech startup kita create teknologinya gitu, teman-teman. Jadi benar-benar bikin sendiri entah websitenya maupun aplikasinya gitu. Nah, kalau mau ngomongin tech startup sebenarnya nggak melulu tentang aplikasi ya, teman-teman ya. Kalau website pun juga bisa dibilang tech startup gitu. Tapi karena sekarang itu istilah tech startup itu selalu kayak identik dengan aplikasi, jadi semua orang selalu berpikir kalau mau bikin startup itu yang penting punya aplikasi dulu gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu. Saya sendiri pun memulai jawaban itu enggak dari aplikasi, tapi dari website dulu. Tergantung apa jenis bisnis teman-teman gitu. Kalau kira-kira memang tidak memerlukan aplikasi dulu dan dengan website pun bisa berjalan, nggak perlu berpikir sampai aplikasi dulu gitu. Kita bisa mulai dari yang simpel dulu dari website. Atau mungkin website-nya nanti ditambahin fitur semacam kayak aplikasi tapi bentuknya dalam bentuk tetap website ya, kan ada tuh ya kalau teman-teman tahu gitu dari Google, PWA namanya. Nah, itu kan bisa juga seperti itu. Jadi nggak melulu tentang aplikasi. Itu yang harus dipahamin gitu. Oke, mungkin saya lanjut. Nah, kondisi startup di Indonesia seperti apa? Kalau teman-teman lihat sendiri, kita udah punya unicorn itu ada 4 ya, 4. Gojek kan udah bukan unicorn lagi, Gojek kan dekakorn gitu. Nah, ada 4 unicorn, ada 1 dekakorn gitu, teman-teman. Dimulai dari dulu Gojek dulu pertama, mungkin ini saya akan next dulu ya, sejarah startup di Indonesia teknologi seperti apa gitu. Nah, kalau kita ngomongin tahun 98 sampai 2000, sorry, itu kayak baru masuk ya beberapa perusahaan teknologi. Kalau teman-teman tahu zaman dulu itu sudah udah ada juga gitu. Tapi di Indonesia belum booming gitu. Istilahnya kita baru mengenal .com atau kita baru mengenal website. Saya juga masih ingat banget waktu SD itu kayak ke warnet terus baru baru seneng banget gitu loh buka buka website tahu .com dan lain-lain gitu. Nah, baru mungkin di tahun 2009 ya, Gojek dibikin, sorry, Tokopedia dulu, baru lanjut ke Gojek, baru ke Bukalapak. Nah, berarti sebenarnya di akhir-akhir tahun 2009 atau mungkin 2010 baru muncullah startup-startup ini gitu, baru dibikin. Nah, kalau kita mungkin nengok ke belakang yang mungkin di awal-awal tuh mungkin dari luar ya, Friendster baru masuk, 2008 juga kalau nggak salah Facebook tuh baru masuk ke Indonesia. Walaupun mungkin di US tuh sebenarnya udah dari 2004 gitu. Nah, di tahun-tahun ini sebenarnya Indonesia udah mulai tertarik nih, ada Kaskus juga. Kaskus tuh kalau nggak salah udah cukup lama ya.
Atau mungkin teman-teman ingat startup-startup zaman dulu gitu. Terus lanjut ke beberapa tahun berikutnya nih, saya ingat banget di 2015 ya, 2015 saya menginstal Gojek pertama kali gitu. Terus baru tahu, oh ternyata ada inovasi sekeren ini gitu. Di mana saya sendiri pun termasuk orang yang butuh banget gitu naik ojek gitu, karena jarang banget naik kendaraan pribadi. Nah, ngerasa terbantu di situ gitu. Di 2016 makin makin apa ya, istilahnya makin orang makin fasih menggunakan aplikasi, udah mulai, ini udah mulai menginstal banyak aplikasi, kalau dulu mungkin lewat website, sekarang berubah gitu ke aplikasi. Nah, kita bisa ngeliat di sini, terus pemerintah juga udah mulai aware ada gerakan nasional 1000 startup. Ini saya inget banget, saya mau coba-coba bikin jawaban itu di 2015. Waktu itu di Surabaya itu belum ada 1000 startup, adanya mungkin Start Surabaya. Nah, yang bikin itu Bu Risma, waktu itu di Spazio. Nah, itu baru tahu, oh startup tuh apa sih? Pertama nggak ngerti gitu, ikut daftar aja gitu, terus nggak lolos kan. Terus saya baru tahu, oh ternyata startup itu kita bikin sebuah, apa ya, solusi ya, bisnis yang nggak cuma sekedar bisnis aja gitu. Nggak sekedar cuma profit aja atau mungkin kita memikirkan revenue aja, tapi kita juga harus memikirkan masalah impact di dalamnya gitu, teman-teman. Jadi bisnis yang lebih dari bisnis, ada value-nya juga, itulah startup. Kalau definisi startup menurut saya seperti itu gitu. Jadi kita tuh nggak hanya memikirkan gimana kita selling something, tapi kita juga, membuat perubahan ya terhadap masalah-masalah yang ada di sekitar kita, kayak gitu. Nah, makin aware, pemerintah juga makin bikin banyak gerakan. Kalau kalau dulu mungkin gerakan nasional 1000 startup aja, sekarang udah makin banyak, ada Bekraf juga bikin backup, ada juga beberapa program-program startup lainnya yang mungkin nggak cuma dari pemerintah, dari BUMN, bahkan swasta juga udah mulai gerak ya, sekarang udah mulai banyak bikin bootcamp, atau mungkin bikin lomba-lomba yang berkaitan dengan startup, seperti itu. Terus Gojek menjadi, unicorn pertama ya teman-teman, 2016 tuh dia sudah jadi unicorn, dilanjutkan yang lain Tokopedia, terus Traveloka, terus Bukalapak, OVO dan terakhir kemarin itu JNT, gitu. Kalau JNT sebenarnya saya juga agak kaget ya, karena mungkin selama ini kita nggak tahu kalau JNT itu kategorinya juga startup gitu, tapi ternyata dia baru mengumumkan kemarin kalau, menjadi unicorn gitu. Nah, kalau balik lagi nih ke Indonesian Startup Landscape di 2021, sebenarnya makin banyak pemain-pemain ini di bidang tertentu ya. Nah, nanti kita akan bahas. Oke. Nah, impact-nya apa di pandemik ini? Kalau kita ngomongin tentang, ukuran market size-nya Indonesia, atau mungkin kita ngomongin di Asia ya, sebenarnya Indonesia ini cukup cukup rame, apalagi Indonesia tuh juga kayak banyak banget transaksi yang apa ya, yang dilakukan gitu, terutama kayak e-commerce gitu. Kita bisa ngelihat nih, ada data di sini ya teman-teman bisa baca gitu, Indonesian Economy with GDP gitu. Nah, ini di second quarter 2020 pada saat pandemik. Ini katanya sih Jason Lee. Jadi Jason Lee ini ex-CEO-nya coworking space Cohive kalau teman-teman tahu. Cohive itu salah satu coworking space terbesar di Indonesia gitu, teman-teman. Nah, kita next. Nah, apa aja sih yang terjadi gitu di krisis pandemik ini gitu. Nah, saya akan jelaskan mungkin dari sisi yang saya alami dan mungkin teman-teman lain juga gitu. Karena kan saya juga join di community startup, jadi sering juga nih dengar-dengar keluhan teman-teman gitu. Bisa dibilang sebenarnya waktu saya menangani Dilo di 2019, startup Surabaya itu lagi apa ya, lagi gencar-gencarnya gitu, lagi rame. Tapi begitu 2020 pandemik sepi, sepi dalam arti banyak yang menyerah, banyak yang tiba-tiba, pindah haluan, nggak bikin startup, kerja aja gitu biar aman. Ada juga yang bagus, makin bagus, tapi dia malah harus ke Jakarta. Karena kalau memang kita ngomongin problem Surabaya ya, ini khusus Surabaya gitu, mungkin kalau teman-teman di sini Surabaya juga. Surabaya itu sebenarnya masih apa ya, masih kurang dalam digital startup. Banyak yang punya semangat untuk bikin, tapi banyak yang nggak bertahan juga. Dalam arti, mungkin anak-anak Surabaya ini lebih suka yang pasti. Yang pasti dalam arti ya pekerja, atau mungkin melamar kerja di startup, atau mungkin ke Jakarta aja. Kalau teman-teman saya sendiri kebanyakan developer dalam arti programmer gitu, mereka yang coding gitu, mereka lebih suka cari pekerjaan di startup-startup Jakarta, terus mereka remote di Surabaya gitu. Karena memang menyenangkan gitu ya saat kita UMR di Jakarta, tapi kita tinggalnya di Surabaya gitu. Itu impian banyak anak-anak startup gitu. Yang dulunya mungkin dia bikin startup, sekarang mulai pada beralih untuk bekerja gitu. Nah, itu nggak bisa dipungkiri di Surabaya tuh
2018, 2019 belum sebagus Malang, belum sebagus Bandung, belum sebagus Jogja gitu, ekosistem startup-nya. Tapi waktu itu udah berupaya banget ya pemerintah, ada Pak Emil Dardak, ada Bu Risma juga. Nah, saat 2020 kemarin itu, semua kan kena nih terdampak, mungkin nggak cuma Surabaya, tapi seluruh Indonesia. Tapi Surabaya malah semakin sepi gitu. Saat ini juga Dilo sendiri juga masih terus berupaya gitu buat bangkitin teman-teman startup gitu. Kita masih tanya-tanya nih kabar-kabar teman-teman startup tuh gimana, apakah startupnya masih jalan, ataukah tutupnya kenapa, dan lain-lain gitu. Dan mungkin inkubator-inkubator kampus juga mengalami hal yang serupa kalau curhat ke Dilo nih. Jadi kayak ada beberapa inkubator juga curhat seperti itu, ada yang ngerasa stuck, ada yang mungkin bubar bubar gerak, bubar apa ya, maksudnya bubar benar-benar nggak melanjutkan dan lain-lain gitu. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ada beberapa dampak yang diakibatkan pandemi kemarin. Pertama, ada plus sama minusnya yang pasti, karena saya percaya kalau semua semua kondisi itu pasti nggak hanya menimbulkan efek yang mungkin negatif aja, tapi bisa juga kita lihat dari sisi positifnya gitu. Nah, mungkin kita bisa ngeliat pola kerja yang berubah gitu, dari teman-teman yang mungkin dulu hanya kerja secara langsung di kantor, work from office, sekarang udah mulai berubah, ada work from home juga, ada pekerjaan remote gitu. Nah, itu yang mungkin berubah ya di startup sekarang. Jadi ada plusnya sih sebenarnya, di mana saya sendiri pun juga ngerasa itu. Karena sekarang work from home, jadi Jovan tuh bisa rekrut tim nggak cuma di Surabaya aja, tapi makin luas gitu. Ada juga tim Jovan yang sekarang ada di Jakarta, di Bandung, ada di Semarang, ada di Jogja, dan lain-lain gitu. Semakin luas, semakin bisa memberikan impact juga ya ke anak muda yang mungkin lagi cari kerja, lagi cari magang. Karena Jovan mungkin nggak cuma rekrut di Surabaya aja gitu. Nah itu plusnya gitu. Tapi dari work from home ini juga kadang mempengaruhi kinerja atau produktivitas tim gitu. Karena ngerasa kerja dari rumah, kadang kita sulit untuk mengontrol tim kayak gitu teman-teman. Nah, selain itu mungkin time crisis yang terjadi kemarin itu masalah layoff juga banyak banget yang harus terpaksa layoff ya. Bahkan nggak cuma serap-serap yang kecil, tapi juga yang besar juga gitu. Waktu itu saya sempat bikin infografik di Jovan gitu, berapa banyak startup Indonesia yang layoff. Salah satunya Gojek juga sempat me-layoff karyawan juga, padahal Gojek kan udah paling besar lah istilahnya ya, dekakon gitu, tapi tetap layoff karyawan karena masalah pandemic ini. Jadi udah pasti banyak banget startup-startup lain yang tetap terpaksa meng-layoff atau mungkin nggak nge-layoff juga gitu. Kadang ada yang mungkin dipotong gajinya setengah sampai kondisi normal. Ada juga yang mungkin di-hold dulu, jadi mungkin dipanggil lagi saat semuanya udah normal kayak gitu, macam-macam. Nah, mungkin ada lagi yang benar-benar shutdown ya, atau mungkin istilahnya tutup permanen. Ada juga yang mungkin sementara. Nah, banyak banget itu terjadi gitu. Nggak cuma yang besar aja, tapi juga startup-startup yang kecil gitu. Ada juga yang mungkin dia tuh kayak nggak bisa beroperasi dengan maksimal karena mungkin limit tadi, mungkin karena sektornya tuh terdampak COVID, akhirnya bener-bener apa ya, istilahnya kayak stuck gitu teman-teman. Ini kelanjutannya kayak di sini ada Can Grow ini. Jadi ada banyak startup yang mungkin sebenarnya dia bisa bertahan gitu, tapi nggak bisa berkembang atau istilahnya stuck gitu-gitu aja. Nah itu banyak terjadi di Surabaya ya terutama ya. Kalau di Jakarta mungkin banyak juga pastinya di Jakarta, tapi di Jakarta juga balance gitu, ada banyak juga startup yang berkembang gitu. Nah, kalau di Surabaya banyak bangetnya stuck. Stuck itu kenapa? Mungkin karena kalau misalnya di Dilo saya coba tanya dan coba explore teman-teman, sebenarnya mereka tuh nggak tahu gitu, gimana sih next-nya, apa yang harus dilakukan supaya bertahan dan mungkin juga berkembang dan scale up gitu. Nah, itu yang jadi PR kita ya, mungkin di teman-teman di sini juga, supaya apa ya, supaya kita tuh bisa cari nih kira-kira problemnya apa, dan apa yang bisa dilakukan supaya nggak gitu-gitu aja gitu Surabaya, atau mungkin ekosistem Surabaya ini bisa berkembang, bisa semakin bagus, dan mungkin apa ya, benar-benar jalan startup-nya. Itu sih PR pertama yang teman-teman harus pahamin dulu. Jadi saat kita udah bikin startup, jangan berpikir hanya sampai, "Oh ya udah aku bikin," gitu. Tapi terus terus berpikir gimana caranya supaya berkembang gitu. Nah, berkembang itu nggak melulu tentang dapat investasi, dapat dana hibah, tapi juga ada banyak cara lain. Nanti saya akan jelasin. Oke, nah next aja. Nah, ini mungkin sektor-sektor yang terkena dampak ya. Jadi kalau kita ngomongin sektor-sektor yang terkena dampak itu ada beberapa di Indonesia.
seperti turis ya, tourism maksudnya. Jadi kayak travel mungkin sepi, kayak aplikasi-aplikasi pariwisata, Traveloka dan lain-lain itu mungkin sepi. Dan itu mungkin kalau teman-teman apa ya, di lokal Surabaya sendiri itu udah sepi gitu. Bahkan nggak cuma Surabaya aja, yang nasional kayak Traveloka pun pernah kena dampak ya, harus refund tiket dan segala macem gitu. Terus e-commerce sebenarnya juga rame karena kan kita kan, belanja terus gitu waktu di rumah aja gitu. Tapi karena banyaknya pesaing malah juga, apa ya, ada kesulitan juga nih buat e-commerce yang mungkin masih kecil gitu. Kecuali yang udah sebesar Traveloka atau bahkan dari luar kan juga masuk Shopee. Shopee juga gila-gilaan promonya. Teman-teman mungkin bisa ngeliat ya, Shopee itu kadang murah banget gitu. Nah, itulah yang kadang semakin banyak juga kompetitornya itu juga mempengaruhi gitu. E-commerce yang kecil juga sulit sulit berkembang akhirnya. Terus maritim sektor juga terdampak. Nah, kalau yang semakin rame, kita bisa lihat di sini ya, payment system, di mana orang-orang sekarang karena Covid kan udah jarang banget pakai cash ya, atau mungkin cashless gitu. Nah, payment makin rame ya, kita bisa tahu sendiri ada OVO, Dana, ada Nambaling aja juga, ada beberapa yang baru-baru juga gitu. Terus logistik, karena belanja di rumah, jadinya kita sering banget kayak pakai, tenaga logistik gitu. Entah mungkin dari JNE, JNT, atau mungkin beberapa brand lain gitu. Nah, agrikultur juga rame, agrikultur karena orang-orang mungkin ngerasa bosen di rumah, mereka mulai coba bikin cari hobi baru gitu ya lewat agrikultur gitu. Dan mungkin nggak cuma agrikultur yang di rumah aja ya, misalnya kayak merawat tanaman gitu. Tapi juga dalam hal belanja, sorry kok belanja, dalam hal kebutuhan sehari-hari, itu kan juga kita kayak mengharapkan banget nih pemasok gitu. Nah, itu yang bikin agrikultur makin rame gitu. Education juga karena orang-orang tuh bingung mau di rumah aja ngapain, kemarin rame banget gitu. Nah, ini jawabannya termasuk yang kena dampak yang rame gitu. Karena kan education nih bidangnya ya, tapi di bidang pengembangan karir ya fokusnya. Nah, di education ini makin banyak nih yang apa ya, yang istilahnya tertarik untuk belajar online, karena dulu kan kita bisa ngeliat orang tuh orang prefer untuk kelas offline gitu daripada online. Tapi karena sekarang udah online, orang semakin terbiasa gitu ya. Dulu jawabannya kalau bikin kelas online tuh kayak orang selalu berpikir, apakah aku bisa menyerap materinya dengan maksimal? Ataukah kelasnya ini benar-benar fokus dan lain-lain gitu? Apakah bisa dilakukan jarak jauh? Apalagi kelas-kelas yang mungkin berkaitan dengan teknis gitu. Nah, ternyata bisa di pandemik ini orang-orang malah semakin suka atau malah mungkin lebih pilih ini ya, lebih pilih online daripada offline gitu kalau sekarang. Nah, tapi mungkin di education ini juga ada apa ya, ada kelemahannya juga di mana semakin rame, makin banyak juga pemain-pemain yang datang gitu. Yang kayak Jovan tuh makin banyak waktu itu seperti itu kendalanya. Tapi ya kita gimana caranya kita bisa tetap bersaing ya di banyaknya kompetitor itu. Karena walaupun kompetitor banyak, yang penting pasarnya juga banyak gitu. Jadi peluangnya banyak di situ. Nah, health ini kesehatan juga lagi rame banget. Bahkan startup temen aku yang health ini sampai apa ya, sampai kayak cari invest tuh sangat mudah gitu, karena memang lagi banyak dicari, banyak banget solusi-solusi, yang dibutuhkan tentang kesehatan ini gitu, baik yang berkaitan dengan Covid maupun selain Covid, kayak gitu. Oke, aku next. Nah, kita bisa ngeliat juga nih, peta investasi atau istilahnya funding di Indonesia tuh seperti apa. Ternyata di 2020 malah makin naik gitu. MDI Venture sendiri itu salah satu venture capital paling aktif di Indonesia tahun 2020 kemarin. Saat pandemik itu malah MDI Ventures tuh malah semakin gencar gitu invest. Ada invest di beberapa startup juga ya kayak Kredivo, terus JNT juga diinvest juga, Si Cepat dan lain-lain. Nah, teman-teman mungkin bisa sambil cek. Nah, terus kita next. Sekarang kabarnya gimana gitu startup di Indonesia gitu di 2021 ini. Lah malah makin ramai juga nih teman-teman. Kita bisa ngelihat ya, Gojek baru merger sama Tokopedia nih jadi GoTo. Kalau teman-teman lihat beritanya kemarin Senin, jadi baru aja ya 3 hari yang lalu gitu hari Senin kemarin di mana Gojek sama Tokopedia udah bener-bener jalan bareng lah istilahnya merger gitu. Makin besar, makin apa ya, makin makin ekosistemnya juga makin rapi juga istilahnya gitu. Karena kan Gojek juga sebagai leader ya istilahnya di startup teknologi ini,
dan memperluas gitu jangkauannya dia gitu. Dia bisa macam-macam nih sekarang, mungkin nggak hanya Goret aja, tapi juga bisa bantu dalam sisi UMKM atau mungkin perekonomian Indonesia yang biasanya dilakukan oleh Tokopedia gitu. Terus mungkin makin banyak juga unicorn-nya bertambah ya. Kalau kemarin 4, sekarang ada 5 sama Dekakorn maksud saya. Jadi makin nambah nih, salah satunya JNT. Nah, terus apalagi mungkin tren-tren di 2021 ini, di kuartal 1 kemarin, orang makin aware juga tentang investasi, reksadana, dan segala macam. Kita bisa ngeliat ya, makin banyak aplikasi-aplikasi tentang investasi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia gitu. Ada Bibit, ada Ajaib, ada Peluang, dan lain-lain gitu. Mungkin di sini juga teman-teman ada nih yang main saham, atau mungkin main reksadana, dan lain-lain. Nah, ini sih mungkin tren yang perlu kita tahu. Ternyata di 2021 ini ternyata semakin apa ya, nggak cuma orang sudah nggak mengenal, nggak meraba-raba lagi nih digital startup itu apa gitu, atau mungkin tech startup itu apa, tapi mereka sudah benar-benar jadi target atau mungkin konsumen yang memang udah siap gitu. Nah, berarti sekarang bukan hanya tentang gimana caranya teman-teman itu bikin inovasi gitu. Karena semua orang tuh juga bisa bikin bikin inovasi atau mungkin bikin startup, punya ide keren gitu. Tapi gimana cara kita eksekusi, kita bertahan di 2020 kemarin, di 2021 ini kita improve gitu teman-teman. Karena semakin apa ya, udah sekitar 6 tahun ya, 5 sampai 6 tahun, Indonesia mungkin udah bukan kayak perkenalan lagi nih tentang startup, gimana how to building dan segala macam. Tapi gimana caranya kita untuk bertahan atau scale up kayak gitu. Nah, jadi kalau kita ngomongin gimana sih caranya bertahan ya di masa-masa COVID kemarin, mungkin saya akan share gimana experience saya dan mungkin experience teman-teman yang saya pernah dengar gitu, teman-teman startup. Nah, yang pertama yang pasti pikirin dulu nih cash management tuh harus aman ya. Jadi walaupun terkena dampak, mungkin harus terpaksa mengurangi gaji karyawan atau mungkin harus layoff, kita harus tetap berusaha atau mungkin memaksimalkan cash flow gitu. Jadi jangan sampai negatif, paling nggak itu stabil. Nah, teman-teman harus pikirkan nih kira-kira gimana nih nanti masalah pendanaan atau mungkin masalah cash flow teman-teman gitu. Mungkin nggak cuma tentang pendanaan aja ya, gimana cara teman-teman untuk selling produk gitu, itu harus dipikirin juga gitu. Karena kalau menurut saya sih yang lebih penting adalah saat teman-teman itu bisnisnya yang benar-benar jalan gitu. Teman-teman nggak hanya memikirkan gimana cara dapat invest, tapi gimana caranya produk teman-teman emang dipakai dan laku gitu. Nah, terus selanjutnya ada changing valuation juga. Ini kalau teman-teman tadi terdampak ya, teman-teman coba hitung ulang gitu gimana valuasinya dan apa aja yang harus di-prepare supaya valuasinya itu tetap naik gitu, nggak turun. Nah, istilahnya seperti itu. Nah, masalah leadership juga karena kemarin juga cukup stressful ya dalam arti sebagai leader kita juga harus bisa menyesuaikan gitu, gimana cara kita bikin startup, tapi kita juga harus tetap mempertahankan karyawan, mempertahankan perusahaan supaya tetap berdiri. Nah, ini di sini teman-teman perannya sebagai leader harus tahu nih apa aja yang teman-teman harus lakuin ke depannya gitu. Terus changing space need ini mungkin kalau space need ini kalau teman-teman mungkin nggak terlalu butuh kantor, mungkin nggak usah pakai kantor dulu, it's okay gitu. Karena sekarang kan banyak yang WFH dan itu bisa bisa semakin menghemat bagi teman-teman ya. Kecuali teman-teman startup-nya itu butuh gudang atau mungkin butuh space yang luas, mungkin nggak bisa banget nih memangkas dana dari sini gitu. Tapi kalau masih bisa, penghematan aja gitu. Misalnya kayak Jovan dulu tuh nyewa coworking space. Nah, sekarang Jovan itu di Dilo gitu. Kalau di Dilo kan free. Sedangkan di coworking space lain kan berbayar tuh. Nah, itu salah satu mungkin upaya ya nggak masalah gitu, harus hemat. Karena kan tim juga WFH, jadi nggak masalah juga gitu kita memanfaatkan atau mungkin memaksimalkan tempat-tempat yang bisa mensupport gitu. Salah satunya mungkin ya yang tadi di Dilo. Nah, terus consider untuk pivoting nih. Kira-kira kalau misalnya bisnis modelnya tuh udah tidak relate atau mungkin sudah tidak ada peluang untuk masuk ke pasar karena mungkin kompetitornya sangat besar atau mungkin memang benar-benar orang tuh tidak interest. Nah, teman-teman cepat segera untuk pivoting juga gitu. Jadi jangan berlama-lama, jangan terlalu idealis, kita juga tetap harus realistis melihat peluang itu tadi gitu. Terus memaksimalkan digital marketing karena sekarang semua bisnis bahkan nggak hanya startup digital tapi juga bisnis-bisnis yang lain ya, semacam konvensional gitu, mereka juga udah mulai memaksimalkan nih digital marketing gitu. Nah, teman-teman juga harus banyak-banyak belajar di sini, digital marketing itu luas gitu. Jadi nggak cuma tentang sosmed, ada hal lain, ada cara memaksimalkan website, ada cara memaksimalkan SEO atau mungkin search engine gitu. Terus mungkin udah mulai merambah ke YouTube,
ada juga TikTok, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa sesuaikan itu sesuai dengan pasarnya teman-teman gitu. Kalau di Jovan karena pasarnya itu milenial dan Gen Z, sosial media yang digunakan juga berkaitan dengan Gen Z ya, misalnya kayak Instagram, TikTok. Nah, tapi kalau bisnis kalian itu B2B, mungkin kurang cocok kalau pakai TikTok gitu. Nah, kalian tinggal sesuaikan nih, ada juga LinkedIn gitu, dan lain-lain. Nah, digital marketingnya juga kalau menurut saya nggak cuma sekedar teman-teman bikin konten aja selesai, tapi gimana cara memaksimalkannya, tahu algoritmanya, gimana caranya mendapat atensi yang besar dari user atau dari follower. Nah, teman-teman perlu pelajarin itu gitu. Karena kalau dulu banyak bisnis yang mungkin belum mau memaksimalkan digital marketing gitu, karena kan ngerasa offline itu masih aman gitu. Nah, sekarang banyak banget brand-brand yang udah mulai fokus gitu ke digital marketing. Nah, teman-teman juga jangan sampai kalah gitu. Karena semakin banyak, yang pakai digital marketing apa ya, bisa digunakan ya. Orang-orang akan lebih aware, orang-orang lebih tertarik karena memang ada value yang pengen kalian berikan di situ gitu. Nah, kenapa Jovan masih bertahan? Karena saya percaya kalau Jovan itu punya impact nih buat teman-teman Gen Z dan milenial gitu. Entah mereka dapat kerja dari Jovan, entah mereka tuh bisa mendapatkan skill yang baru, ketemu mentor, networking dan segala macam. Itulah yang bikin Jovan sampai saat ini tuh masih bertahan ya. Karena kalau kita ngomongin bisnis yang mungkin hanya jualan kelas aja nih, tapi kita nggak memikirkan gimana caranya si peserta ini bertumbuh, dapat kerja. Nah, mungkin ya orang akan apa ya, membandingkan dengan yang lain nih. Terus kalau misalnya harga lebih murah yang lain, orang akan move gitu. Nah, itu salah satu contoh gimana caranya mempertahankan ya kita tetap harus care sama mereka, sama user, kita pingin banget memberikan impact juga gitu, nggak hanya sekedar, meng-guide mereka untuk membeli aja gitu. Nah, selanjutnya fokus, ke core bisnis kalian gitu atau ke customer. Ini yang kemarin saya coba terapkan gitu, ada banyak banget kan kompetitor masuk gitu, terus mungkin tim saya juga udah mulai goyah, dalam arti mereka tuh kayak bertanya gitu kepada saya, "Kak, kok kayaknya makin banyak ya kompetitor ya?" Terus kayak mereka tuh mulai kepikiran, "Gimana nih kompetitor kita makin banyak," dan segala macam. Nah, saya coba ngobrol nih ke tim gitu ya, kalau kita tuh sebenarnya oke kalau kita ngeliat sekeliling kita gitu atau mungkin kompetitor, tapi lebih baik kita fokus gitu ke core bisnis kita. Jadi jangan terlalu ngeliat kompetitor, mungkin nengok bentar oke gitu, tapi selanjutnya kita lebih baik fokus ke ininya aja, ke customer-nya gitu. Kira-kira apa yang bisa kita berikan ke mereka, kira-kira apa yang perlu di-improve, mungkin mungkin udah puas ya, tapi mungkin perlu di-improve lagi gitu. Karena untuk, istilahnya mempertahankan customer loyal itu juga nggak mudah gitu, teman-teman. Nah, itu yang teman-teman harus pikirkan gitu, teman-teman harus fokus ke situ, ke inti bisnisnya itu apa gitu. Nah, ada juga yang mungkin bisnis utamanya mungkin pertamanya bukan itu, tapi harus berubah gitu karena pandemi. It's okay, nggak masalah gitu. Aku juga di Jovan seperti itu. Jadi di awal, Jovan itu mungkin fokusnya bukan di akademi ya, atau mungkin trainingnya, fokusnya adalah portal job aja gitu. Nah, tapi karena pandemik, banyak banget perusahaan yang dikit buka lowongan kerja, dan talent-talent juga bingung gitu, mereka harus ngapain, mereka harus mempersiapkan apa. Nah, akhirnya yang rame malah yang pelatihan skill atau mungkin Jovan Academy gitu. Nah, it's okay, ternyata kalau kita udah coba ini, oh kok ternyata yang lebih ramai yang ini, ya udah kita tetap harus, apa ya, agile ya. Kalau di startup tuh ada istilah agile, di mana kita tuh bener-bener langsung, tahu nih, oh ya udah yang ini, langsung fokus yang ini. Jadi jangan jangan berlama-lama gitu. Jangan kita malah fokus ke hal-hal yang mungkin kurang maksimal atau mungkin belum belum maksimal gitu. Kita fokuskan ke ini dulu yang memang udah banyak peluangnya, baru nanti sambil improve lagi layanan-layanan yang kira-kira tuh mungkin belum maksimal tuh apa gitu. Nah, terus jangan terlalu banyak juga punya fitur atau jangan terlalu banyak punya layanan. Kira-kira layanan kalian tuh 1 atau 2 itu udah cukup sebenarnya di awal ya, di awal. Tapi harus berkaitan gitu teman-teman. Jadi berkaitan dalam arti jangan yang melenceng banget gitu. Misalnya kalau di Jovan ada pelatihan skill, ya nyambungnya ke portal job, itu kan nyambung ya, bisa dikaitkan gitu. Nah, fokus ke situ dulu, fokus ke 1, 2 produk dulu atau 1, 2 layanan ya, baru nanti kalau besar bisa nambah gitu. Misalnya kayak Gojek dulu kan di-Go Ride dulu nih, terus ternyata rame,
banyak banget yang antusias, pindahlah ke GoFood, dan lain-lain gitu. Nah, itu seperti itu contohnya. Karena kalau di awal udah banyak, malah jadinya nggak fokus. Saya sering menemui kalau lagi jadi juri di startup, competition, atau mungkin di Dilo juga teman-teman cerita, jadi baru mau bikin startup, tapi layanannya udah banyak banget gitu. Mau bikin ini, mau bikin itu gitu. Karena mungkin ya namanya kita punya ide ya, kadang kita tuh kayak excited dan kita bikin banyak hal gitu. Padahal sebenarnya kita cukup punya satu atau dua dulu aja. Itu difokusin dulu dan pahamin dulu dan gimana caranya itu berkembang dulu gitu, bertumbuh, baru teman-teman bisa nambah yang lain. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada ngikutin tren gitu. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengikuti tren saat itu seperti apa. Karena kan pasti berubah ya teman-teman ya, nggak seperti dulu lagi gitu. Mungkin nggak berubah total, tapi mungkin masyarakat tuh karena kita pola hidupnya berubah ya sekarang ya. Kayak dulu tuh nggak ada WFH, Zoom, sekarang akhirnya langganan Zoom gitu. Itu salah satu contoh di mana kita harus ngikutin tren gitu. Dulu orang-orang mungkin nggak tahu yang namanya investasi lewat reksadana atau mungkin saham, sekarang udah mulai tahu, mulai aware. Nah, sebagai founder startup, kalian tetap harus mengikuti tren, harus apa ya, tahu nih kira-kira sekarang ramainya apa. Kayak misalnya sekarang yang ramai tadi saya udah sebutin ada investasi, ada juga di bidang logistik makin ramai karena beberapa startup-startup besar sekarang udah mulai bikin logistik sendiri ya, kayak Gojek itu udah mau bikin sendiri, udah punya sorry, kalau Gojek udah punya. Shopee mau bikin sendiri. Ada juga beberapa e-commerce yang mungkin mereka bikin sendiri gitu. Itu kenapa? Ya karena trennya mungkin seperti itu gitu. Mungkin dari sisi logistik tuh makin makin berkembang gitu. Masalah education juga gitu. Orang-orang udah semakin aware untuk ikut kelas, untuk apa ya istilahnya mengembangkan skill mereka dan kemampuan mereka akhirnya ikut kelas. Nah, itu yang teman-teman harus paham. Tapi mungkin someday tren-tren itu akan berubah teman-teman. Jadi pasti kan nggak akan selamanya ya kayak gitu. Sekarang mungkin trennya juga health gitu. Nah, mungkin beberapa tahun lagi health itu kayak udah hal yang biasa gitu. Jadi udah bukan hal yang mungkin seramai sekarang gitu. Karena kan sekarang lagi pandemik. Nanti kalau udah divaksin semua, mungkin udah nggak ada pandemik juga, mungkin bisa berubah gitu. Itu yang teman-teman harus ikutin gitu. Oke, next. Nah, ini mungkin tambahan aja ya. Jadi kita tetap punya strategi khusus gitu, di mana kita punya effort yang lebih di dalam marketing. Kalau dulu cuma bikin konten biasa, sekarang harus pikirin gimana cara memaksimalkan konten gitu. Terus teman-teman juga harus punya skill untuk selling secara virtual atau istilahnya teman-teman harus punya skill itu ya sebagai founder. Kita sebagai founder itu tidak hanya bisa membangun tim atau membuat produk, tapi juga harus bisa selling juga gitu. Karena ya teman-teman tuh adalah citra perusahaan teman-teman tuh adalah perwakilan perusahaan teman-teman gitu. Kalau misalnya ngomongin personal branding, ya kita bisa maksimalkan di situ ya. Jadi personal branding itu juga cukup membantu startup-startup teman-teman bisa berkembang gitu. Saya juga sempat ngerasain banget ya efeknya atau mungkin impact-nya di mana saya building portfolio, building personal branding, jawabannya ini kebantu banget gitu. Gitu, baru mungkin tim, seperti itu. Nah, terus teman-teman juga mulai mulai harus, cari networking, jadi jangan sendirian gitu, karena sendirian tuh susah gitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin ini sih pengalaman yang bikin Jovan itu sekarang masih bertahan tuh karena kolaborasi atau istilahnya gandengan sama yang lain gitu. Karena pandemik ini makin banyak juga brand-brand atau perusahaan-perusahaan di Jakarta yang mereka tuh membuka kesempatan opportunity untuk collaboration tuh nggak cuma di Jakarta aja gitu. Kalau dulu mungkin hanya yang di Jakarta aja ya. Nah, sekarang mungkin udah mulai terbuka nih yang di Jakarta bisa kolaborasi dengan Surabaya dan lain-lain gitu. Nah, tanpa kita perlu harus ke sana gitu. Nah, contohnya aja kemarin kayak Jovan tuh dapat project dari Telkomsel. Padahal istilahnya kalau misalnya itu nggak pandemik, mungkin akan sulit gitu. Kita harus pitching dulu di Jakarta, harus ke Telkomselnya. Nah, sekarang lebih mudah gitu karena online. Dan semua brand ya, baik kecil maupun besar, mereka udah mulai open nih untuk kolaborasi. Karena kita cari network. Saya sendiri juga dapat banyak project, yaitu tadi salah satunya Telkomsel misalnya itu juga karena networking gitu, direkomendasikan oleh temen gitu. Juga mungkin dengan marketplace ya, jadi Jovan tuh bekerja sama dengan Shopee, Tokopedia, maubelajarapa.com dan lain-lain tuh, itu juga sangat membantu penjualannya Jovan gitu. Nah, caranya kolaborasi gimana?
ya kita cari networking-nya gitu, kita coba kenalan, ikut event-event. Kalau dulu kan event-nya offline nih, sekarang ada online. Nah, teman-teman bisa coba cari networking di situ gitu. Nah, mungkin selain teman-teman cari networking, teman-teman juga bisa jemput bola. Jemput bola itu dalam arti ya teman-teman coba searching ya di LinkedIn gitu misalnya. Misalnya nih, Jovan pengen banget kerjasama dengan eee, sebuah platform pembayaran untuk nyicil, karena kan saya tuh kayak ngelihat nih problemnya user Jovan tuh apa. Oh ternyata mereka tuh pengen kolaborasi dengan platform yang bisa mendanai atau membiayai cicilan mereka gitu. Nah, saya kepikiran ada Cicil, ada Kredivo, ada Aku Laku. Cobalah saya searching ya waktu itu ya teman-teman ya di LinkedIn, coba cari business development-nya atau mungkin marketingnya. Pokoknya siapapun orang yang bisa membantu kalian untuk masuk ke pintu itu gitu. Coba di chat atau mungkin dikirimin DM. Nah, atau teman-teman mungkin bisa bikin proposal dulu penawaran kerjasama. Nah, itu biasanya mereka akan merespon. Tapi memang nggak selamanya semuanya hasilnya hasilnya maksimal ya atau mungkin direspon gitu. Ada banyak juga kok yang nggak direspon. Kayak saya misalnya follow up 20 nih, ternyata yang respon cuma satu. Nah, itu wajar aja gitu. Yang penting teman-teman tetap coba gitu. Nah, kalau misalnya udah bisa jemput bola, ya teman-teman berarti udah bisa namanya teknik outbound marketing gitu, di mana teman-teman tuh yang cari gitu. Nah, kalau inbound marketing tadi itu ya dari sisi yang mungkin teman-teman tuh, dihubungi sendiri gitu oleh mereka. Itu juga juga akan apa ya, akan terjadi sih kalau teman-teman mungkin aktif gitu. Kalau di Jawaban sendiri ya karena mungkin saya juga sering follow up sana sini, akhirnya juga sering dikontak gitu. Nah itu nggak mungkin terjadi kalau kita cuma diem-diem aja. Kita harus join community, kita harus kenalan dengan founder startup yang lain, kita harus mikirin juga strateginya gimana ya. Misalnya kayak saya punya temen nih, punya startup namanya Alinamet ya, dari UNER gitu. Dia punya startup kesehatan. Nah, saya punya startup platform pengembangan karir gitu. Kira-kira dari Jovan dan Alinamet nih apa sih yang bisa dikolaborasikan? Oh, kita bisa nih mengedukasi teman-teman user Jovan untuk menjaga kesehatan gitu di kantor. Karena kan di kantor tuh juga salah satu tempat yang bisa banget nih, bahaya banget kita ketularan COVID gitu. Nah, itulah yang bisa disinkronkan. Oh, ternyata dari sisi Alinamet bisa mengedukasi teman-teman untuk menjaga kesehatan. Dari Jovan sendiri, kita bisa ngomongin dari sisi saat di kantor gitu. Nah, itu teman-teman harus punya gitu, skill di mana teman-teman tuh bisa ngelihat peluang, peluang untuk kira-kira partnership yang bisa dilakukan tuh apa, seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin consider ya customer kalian perspektifnya tuh gimana gitu. Karena kita tuh tidak boleh benar-benar seperti apa ya, kayak harus idealis gitu loh. Kita juga harus ngelihat customer kita tuh berpikir seperti apa, mereka maunya gimana dan segala macam. Makanya kalau di startup itu ada istilahnya divisi researcher ya. Jadi kalau di Jovan tuh ada researcher sendiri, UX researcher, di mana mereka itu benar-benar survei atau mungkin bahkan deep interview bareng customer untuk bertanya gitu, kira-kira, mereka tuh mau produk yang seperti apa, mereka tuh, butuhnya apa saat ini dan segala macam. Nah, teman-teman harus benar-benar paham di situ. Karena banyak startup yang gagal itu karena mereka nggak benar-benar tahu user mereka tuh butuhnya apa, gitu. Mereka hanya meraba-raba atau mungkin mengira-ngira. Nah, disitulah pentingnya, divisi UX research, supaya teman-teman makin paham nih kira-kira startup teman-teman tuh harus berbuat apa gitu untuk kebutuhan si user ini, gitu. Nah, selanjutnya mungkin ya host virtual event ini juga sangat membantu masyarakat atau mungkin user kalian untuk semakin paham produk kalian gitu. Nah, host host virtual event ini nggak melulu yang edukatif, someday kita bisa juga sambil selling gitu teman-teman, itu oke nggak masalah gitu. Tapi juga harus diatur ya, kayak misalnya selling-nya itu jangan terlalu banyak, tetap kita harus sisipkan dengan, konten-konten yang edukatif. Jadi misalnya kalau bikin webinar, teman-teman mau jualan tuh boleh banget sambil jualan, sambil promo. Tapi teman-teman juga harus punya materi yang edukatif dan informatif supaya orang-orang juga semakin tertarik gitu. Jadi teman-teman bisa sambil mengedukasi, teman-teman bermanfaat, tapi juga bisa sambil jualan kayak gitu. Nah, selanjutnya mungkin ya berusaha untuk tetap autentik, di mana teman-teman tuh punya ciri khas. Nah, kenapa saya juga nggak terlalu khawatir ya, kayak misalnya, oh makin banyak nih kompetitor nih dari pemain-pemain lain gitu. Jovan gimana gitu. Nah, saya tetap fokus di mana produknya ini memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan otentik otentik dari sisi mungkin layanannya nih, kira-kira apa sih yang jadi pembeda gitu, dan dengan yang lain.
atau mungkin masalah harga, atau mungkin masalah kualitas mentor, kualitas kelas, dan lain-lain. Nanti teman-teman harus pikirin kira-kira apa aja yang bikin kalian tuh unik gitu. Unik dalam arti nggak apa-apa kalau misalnya idenya tuh udah banyak dipakai yang lain. Tapi kalian harus punya poin plus yang bikin orang tuh ke kalian gitu. Nah, terus mungkin transparent communication dengan customer dan employee. Jadi jangan lupakan juga tim ya. Karena tim itu juga orang-orang yang membantu bisnis kalian semakin bertumbuh gitu. Jadi jangan cuma mungkin berpikir tentang customer atau mungkin partner, tapi juga ada tim kalian yang harus kalian benar-benar jaga gitu. Nah, ini sih yang kadang tuh jadi problem di mana banyak banget yang bingung gimana ya caranya supaya tim itu percaya sama kita. Karena kan kalau di level-level awal mungkin teman-teman belum punya modal, atau teman-teman belum tahu nih harus seperti apa gitu. Karena mungkin belum ada money-nya gitu. Nah, itu masalah-masalah yang sering banget terjadi di startup gitu. Mereka kebingungan untuk mencari tim dan segala macam. Nah, di situ sih challenge-nya gimana caranya teman-teman bisa punya orang-orang yang punya visi misi sama gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman kalian tuh nggak pengen bikin startup, pengennya kerja, kalau yang paksa, nah itu akan susah gitu. Carilah orang-orang yang memang punya visi misi untuk membuat startup sama kayak kalian gitu. Dan mungkin orang-orang yang mungkin siap untuk apa ya, upside down ya. Jadi nggak cuma saat saat lagi ada order gitu, atau mungkin lagi ada project gitu. Tapi orang yang juga siap saat mungkin startup kalian harus harus pasang surut kayak gitu. Nah, ini mungkin tips-tips aja ya buat teman-teman saat pandemi itu seperti apa enaknya. Nah, mungkin teman-teman kayak perlu berpikir nih, kira-kira customer tuh sekarang butuh apa. Jadi kalau kita ngomongin future-nya tech startup, nah kita juga harus tahu apa aja tren-trennya gitu teman-teman. Kita nggak bisa bilang kita mau bikin ini nih, tapi sebenarnya udah ada gitu. Nah, teman-teman harus paham gitu. Teman-teman harus tahu kayak apa yang udah banyak dibuat orang, dan itu mungkin udah besar banget, ya kita harus realistis. Teman-teman mau bikin kayak Gojek lagi, nah itu kan udah nggak mungkin gitu. Gojek aja sekarang udah merger gitu sama Tokopedia. Dia udah mau IPO ya katanya ya. Nah, terus teman-teman mau bikin ojek online juga. Nah, itu ya nggak itu menurut aku kayak bener-bener sudah tidak mungkin gitu. Nah, marketplace, terus e-commerce itu juga udah banyak banget. Kecuali teman-teman mau bikin e-commerce atau marketplace yang mungkin sangat-sangat spesifik gitu. Misalnya nih e-commerce khusus jualan apa, misalnya jualan baju batik aja gitu misalnya ya, sangat-sangat spesifik gitu. Nah, itu malah mungkin malah rame gitu. Jangan bikinnya general, karena kan udah banyak juga dan udah banyak yang sukses juga gitu. Nah, teman-teman harus tahu kira-kira apa aja ide bisnis yang memang masih ada peluangnya, walaupun mungkin ada kompetitornya, tapi kalau teman-teman ngerasa itu teman-teman punya unique value-nya, teman-teman bisa ATM ya, amati tiru modifikasi gitu. Tapi kalau memang udah nggak ada peluang di situ, jangan dipaksa gitu. Karena memang ya nanti akan sia-sia, dalam arti kita nggak akan bisa gitu ngalahin yang raksasa ini gitu. Kita aja bisa ngeliat nih investornya yang besar-besar nih apa aja gitu. Nah, teman-teman tetap harus realistis dari sisi itu. Terus tadi saya juga udah jelasin banyak develop a good digital marketing strategi, karena juga sangat membantu gitu teman-teman. Teman-teman di sini nggak bisa mengandalkan hanya jualan aja, jualan dari sisi selling offline ya, atau mungkin dari word of mouth, atau mungkin dari teman-teman sendiri, tapi ya tetap harus menggunakan digital marketing secara maksimal gitu. Karena sekarang pun sudah berjalan gitu, apalagi di masa masa mendatang gitu. Kalau kita ngomongin future ya kita tetap harus melihat nih kira-kira sosial media atau mungkin selain sosial media itu ada platform-platform lain, itu bakal seperti apa di masa depan, teman-teman harus pahami sekarang. Gimana algoritmanya, apa aja dan lain-lain, teman-teman harus tahu dari sekarang gitu. Nah, terus connect with consumer di sosial media ya, ini mungkin sama aja sebenarnya kayak digital marketing, tapi banyak orang hanya memanfaatkan digital marketing hanya sebagai platform gitu. Platform untuk promo, tapi kalau ada yang tanya nggak dijawab gitu, atau mungkin CS-nya tidak bisa maksimal. Nah, teman-teman harus menggunakan platform digital itu tadi sebagai apa ya, sebagai wadah ya teman-teman untuk ngobrol sama konsumen gitu. Jadi nggak hanya sekedar teman-teman bikin konten aja, tapi juga teman-teman bisa ngobrol di situ dan explore nih kira-kira mereka tuh maunya gimana gitu. Nah, terus teman-teman bisa nih create a long term plan ya, gimana caranya bisnis plan teman-teman harus dalam jangka waktu yang panjang gitu, jangan cuma mungkin sebulan, 2 bulan aja. Tapi teman-teman juga harus udah kepikiran nih, setahun ke depan tuh gimana gitu. Tapi walaupun kita juga sebenarnya masih belum tahu ya gimana kondisi setelah, nanti pandemik sudah selesai, atau mungkin semua sudah divaksin. Nah, teman-teman bisa tetap kayak membuat prediksi ya menurutku.
tapi tetap nanti mungkin realisasinya itu bisa bisa berbeda dan itu teman-teman harus siap gitu. Kayak aku sendiri juga udah bikin nih sampai akhir 2021 dan bakal udah tahu juga tuh 2022 tuh mau ngapain gitu. Tapi mungkin waktu kita realisasi kadang nggak sesuai lapangan ya, bisa makin bagus atau mungkin malah malah kurang gitu. Nah, teman-teman harus siap dari sisi itu. Dalam arti sebagai founder kita tetap harus tahu nih posisi kita tuh sekarang di mana gitu. Valuasi kita tuh sekarang berapa. Teman-teman harus bisa dan siap untuk mengukur itu gitu. Terus selanjutnya mungkin fleksibel and stay positif. Dalam arti ya teman-teman harus tetap berpikir positif ya. Di mana yang namanya startup itu bikin startup tuh nggak mudah gitu. Tapi kita harus paham gitu. Di setiap kondisi itu pasti memang selalu ada plus minusnya gitu. Dan di masalah pandemik ini tuh sebenarnya nggak cuma hal-hal yang negatif aja gitu. Ada juga kok opportunity yang memang malah lahir dari pandemik gitu. Kita bisa ngeliat ya ada beberapa bisnis juga baru bermunculan malah di masa-masa pandemik ini gitu. Nah, intinya kita tuh harus tahu dan kita harus punya skill untuk bertahan, skill untuk mengikuti tren tadi itu, skill untuk melihat sekeliling tuh. Jadi jangan jangan menutup mata bisnis ya udah fokus ke diri sendiri aja. Kita tetap harus fokus memang ke produk kita atau mungkin bisnis yang kita buat, tapi juga harus ngeliat nih sekeliling tuh lagi rame apa gitu. Jangan menutup diri, tetap harus kolaborasi dan ketemu partner yang lain juga gitu, atau mungkin ketemu dengan founder yang lain nih, supaya teman-teman nggak sendirian, tapi juga bisa dibantu oleh mereka nantinya, kayak gitu. Nah, sebenarnya ini materinya udah, tapi saya pengen tambahin sedikit ya tentang peluang-peluang bisnis apa aja gitu yang teman-teman mungkin bisa bisa coba. Sebentar. Oke. Nah, saya akan jelasin sedikit di sini teman-teman. Mungkin kalau ngomongin how to build, teman-teman di sini mungkin udah banyak yang tahu ya, karena kan ini kan di inkubator bisnis gitu. Tapi mungkin akan sekilas aja saya akan persingkat materinya ya teman-teman ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang ini nih, startup teknologi atau startup digital, itu kan ada banyak banget ya teman-teman yang bisa teman-teman jajal nih di masa-masa pandemik ini. Jadi ada kayak agritech. Kalau agritech itu kayak teman-teman bisa ngeliat nih ada Aruna, ada Tani Hub, Eden Farm, dan lain-lain gitu. Ada juga e-commerce, marketplace, education technology, fintech. Nah, ini mungkin kategori-kategori yang saya sebutkan ini bisa jadi apa ya gambaran ya buat teman-teman besok tuh mau bikin apa gitu. Ada health tech, insurtech. Ada juga nih yang terbaru kalau nggak salah education financial. Jadi dia itu fokus ke pembiayaan-pembiayaan education gitu. Itu kayak misalnya Dana Cita kan bisa ya bayarin SPP kalau nggak salah SPP kuliah, terus juga bisa bayarin kos cicil itu juga termasuk kayak education financial gitu. Nah, terus ada fintech, health tech, insurtech dan lain-lain ya teman-teman. New retail ada on demand juga, OTA, terus POS ya kalau teman-teman tahu, PropTech, ride hailing. Nah, mungkin ini bisa jadi gambaran ya kalau di startup digital tuh sebenarnya ada banyak banget sektor yang bisa teman-teman mainin gitu. Jadi jangan melulu ke itu-itu aja. Ternyata ada banyak banget kok bisnis-bisnis model yang lain gitu. Nah, teman-teman bisa coba nih. Kira-kira mau main di yang mana nih kategori-kategori dari kategori-kategori ini? Teman-teman kira-kira tertarik yang mana? Kayak gitu. Nah, mungkin saya akan lanjutin dari sisi ini ya, produk-produk teknologi startup digital nih. Nah, kalau teman-teman mungkin mau coba teknologi-teknologi ini bisa banget gitu. Jadi mungkin sekarang yang lagi rame itu adalah big data. Big data rame juga ya, teman-teman bisa coba. Kalau misalnya XR atau mungkin AI atau mungkin VR ini mungkin beberapa startup-startup yang gede udah mulai coba kayak Facebook udah lama juga ada coba, terus Google. Tapi beberapa startup kecil di Indonesia juga udah mulai banyak yang bikin AI, XR sama VR ini gitu. Karena mungkin belum terlalu banyak kompetitor, akhirnya mereka menyisipkan teknologi-teknologi ini teman-teman. Terus selanjutnya blockchain juga lagi rame banget teman-teman tahu sendiri ya. Chatbot, IoT, machine learning dan lain-lain ini mungkin udah muncul dari beberapa tahun kemarin, tapi sekarang makin rame gitu. Tapi kalau kita ngomongin yang paling rame yang mana ya sekarang big data. Big data udah makin rame, terus blockchain juga gitu. Nah, terserah teman-teman mau kira-kira mana nih yang paling relate sama teman-teman gitu. Oke, itu aja sih sebenarnya ini materi mungkin materi basic enggak masuk ke materi tadi kan tentang fitur startup teknologi nih. Nah, kalau ini mungkin lebih tentang bahas ya langkah-langkah bikin startup mulai dari teman-teman cari masalah, teman-teman bikin solusinya,
Terus kalau misalnya udah bikin solusi, teman-teman jangan lupa juga untuk memvalidasi ide dan customer-nya gitu. Karena kita tahu sendiri banyak banget startup yang gagal memang karena mereka tuh belum memvalidasi idenya dengan maksimal gitu. Mereka belum tahu nih kira-kira customer tuh butuh apa gitu. Nah, di sini saya juga udah pernah jelasin, mungkin ini materi yang terpisah ya, tapi mungkin bisa teman-teman pelajarin juga gimana caranya teman-teman tuh memvalidasi customer teman-teman gitu. Mulai dari deep interview, teman-teman bisa mensurvei juga. Tapi kalau kita ngomongin metode customer validation, yang paling bagus tuh sebenarnya adalah deep interview gitu daripada survei. Karena kadang itu kalau kita survei orang tuh belum tentu jujur gitu. Nah, sedangkan kalau kita deep interview, biasanya mereka tuh lebih lebih terbuka, lebih open gitu. Nah, ini jangan sampai dilupain juga, teman-teman bisa, apa ya, bisa memposisikan kalau teman-teman tuh dengerin mereka nih, kira-kira keluhannya tuh apa, problemnya tuh apa. Jadi jangan langsung jualan dulu gitu kalau kita ngomongin customer validation ya. Nah, kita bisa kayak explore dulu kira-kira problem mereka apa, dengan cara langkah-langkah ini, kayak gitu. Nah, selanjutnya mungkin kalau udah pernah tahu ya kalau gimana cara bikin startup adalah teman-teman ya bikin tim yang solid. Teman-teman bisa nemuin orang-orang yang punya skill-skill di bidang ini gitu. Ada hacker, hustler, sama hipster. Nah, ini dibagi juga ya, kalau hustler tuh orang-orang bisnis, kalau hacker tuh orang-orang teknis, kalau hipster orang-orang desain gitu dan lain-lain. Terus harus bisa nentuin juga nih founder dan co-foundernya siapa. Kalau founder tuh berarti sendirian, kalau co-founder mungkin lebih dari satu, ada beberapa, 2 orang atau 3 orang tuh semua disebut co-founder, kayak gitu. Nah, teman-teman juga harus bisa bikin bisnis plan, Lean Canvas dan BMC. Mungkin di sini juga udah pada paham ya perbedaan Lean Canvas sama BMC apa. Nah, kalau Lean Canvas kita fokusnya ke problem solution-nya. Nah, kalau misalnya BMC kita udah mulai ngomongin key partner-nya siapa, aktivitasnya itu kita mau ngapain aja, resource-nya tuh dari mana aja, value proposition, hubungan sama customer juga seperti apa, channel-channel yang digunakan apa, terus customer segment-nya juga siapa aja, cost structure dan revenue stream. Nah, ini teman-teman harus paham ini ya, benar-benar kayak udah basic lah di startup untuk memahami ini gitu. Nah, selanjutnya bikin MVP, mungkin udah paham juga MVP itu apa gitu, dimana kita bikin produk tuh dari sisi yang beta dulu aja, kita rilis, terus kita evaluasi nanti gitu. Kalau misalnya udah sampai bisa selling atau misalnya kita menjual produk, nah berarti produk kita tuh udah berubah jadi MSP atau mungkin minimum sellable product kayak gitu teman-teman. Nah, kalau idenya nggak oke, teman-teman bisa pivot. Terus sampai teman-teman tuh benar-benar mengalami yang namanya product market fit gitu teman-teman. Nah, product market fit itu sebuah kondisi ya di mana startup teman-teman tuh udah berhasil bikin produk yang memang menghadirkan nilai tambah bagi konsumennya gitu. Atau istilahnya ada value-nya nih, nggak cuma teman-teman selling aja gitu. Oke, saya next. Selanjutnya pencarian modal. Nah, tadi juga saya udah sempat jelasin ya. Kalau di startup, apalagi di pandemi gini, makin banyak kok investor yang cari menyuntikkan dana gitu ke startup-startup gitu. Nah, tapi teman-teman juga jangan melulu berpikir tentang investor. Teman-teman bisa ngelihat cara-cara lain kok, ada banyak juga gitu. Mulai dari bootstrapping nih, atau misalnya modal sendiri dari foundernya. Teman-teman bisa ikut kompetisi juga, ikut dana hibah, atau mungkin cari angel investor, nggak melulu venture capital gitu. Karena kan juga ada banyak jenis-jenis investor yang lain ya teman-teman ya, kayak gitu. Nah, ini harus dipahamin, teman-teman juga harus bisa pitching kalau di startup, dan di masa pandemi ini juga harus prepare ya gimana caranya kita siap gitu untuk mempresentasikan bisnis kita gitu, apapun kondisinya. Karena kalau kita bisa pitching, kita bisa maksimal, kita bisa memaksimalkan peluang-peluang yang ada gitu, baik dari sisi investor atau mungkin cari di inkubator dan segala macam. Oke. Nah, teknologi minimal nih kalau misalnya mau bikin startup teknologi ya paling enggak Go Mobile tadi, produknya adalah web atau apps, bisa juga pakai PWA, UI UX-nya harus bagus, pembayaran juga harus mudah. Nah, teman-teman harus pikir itu dari sekarang gitu. Jangan sampai produknya udah bagus tapi bingung banget nih bayarnya gimana gitu. Nah, teman-teman bisa bekerja sama nih dengan beberapa payment ya, channel payment nih. Misalnya ada Sendit, ada Mitrans, atau mungkin langsung fokus ke beberapa payment khusus nih kayak ShopeePay, GoPayLater dan segala macam. Nah, teman-teman harus pikir itu dari sekarang. Keamanan cyber, penyimpanan data, digital marketing ya, jadi saya sudah sebutin juga digital marketing dan lain-lain seperti itu. Nah, ini mungkin tambahan aja kenapa startup bisa gagal, produk tidak dibutuhkan masyarakat, atau mungkin kehabisan modal, keuangan nggak sehat. Ini juga masalah pandemi kemarin banyak terjadi. Tidak memiliki tim yang tepat, karena mungkin punya visi misi yang berbeda,
Atau mungkin kadang itu orang tuh bisa berubah ya, sekarang lagi semangat bikin startup, besoknya lagi bisa berubah gitu. Nah, teman-teman harus tetap, punya tim yang solid. Gimana cara punya tim yang solid? Ya teman-teman harus bisa menghidupi mereka juga gitu, dalam arti kalau misalnya kita tidak bisa membayar mereka, ya mereka mungkin nggak akan bertahan di kita gitu. Nah, makanya gimana caranya startup-nya itu bisa menghasilkan, bisa menggaji mereka, supaya mereka juga merasa terhidupi dari startup itu gitu. Karena yang banyak terjadi tuh ya masalah uang, masalah problemnya adalah masalah gaji gitu. Kalau kita punya startup kita masih belum bisa menggaji, nah itu yang kadang jadi problem teman-teman. Terus kalah dalam kompetisi ya bersama kompetitor, masalah harga yang tidak sesuai dengan target konsumen. Jadi misalnya konsumennya itu targetnya mahasiswa nih, tapi harganya tinggi banget. Nah, itu nggak tepat gitu. Teman-teman harus tahu nih kira-kira di posisi yang mana teman-teman gitu. Produk tidak memiliki bisnis model yang jelas, terus marketing yang buruk juga bisa bisa membuat gagal, tidak mampu membuat konsumen tertarik, produk salah arah atau tidak tepat, atau malah kehilangan fokus. Tadi saya udah jelasin juga, terlalu banyak fokus juga nggak bagus gitu teman-teman. Nah, selanjutnya mungkin tim dan investor tidak memiliki tujuan yang sama, pivot, namun salah strategi dan mengulang kegagalan itu juga banyak. Makanya kalau kita pivot, kita juga tetap harus melihat ya, kira-kira strategi yang mau dilakukan tuh apa. Jangan malah mengulang kegagalan yang kemarin gitu. Nah, uang dari investor habis atau burnout itu juga banyak terjadi. Lokasi geografis yang nggak tepat saat ekspansi, terlalu banyak ekspansi dalam jangka waktu dekat juga banyak banget yang mungkin salah ya. Kayak misalnya ada beberapa startup juga dari US, dia ekspansinya di banyak tempat gitu. Nah, itu ternyata malah tidak tepat karena mungkin ya terlalu cepat gitu. Tetap harus satu-satu dulu gitu. Jadi jangan langsung banyak gitu. Ini biasanya banyak terjadi kalau startup-nya itu dalam bentuk fisik. Misalnya kayak, store atau mungkin tempat makan. Nah, itu mereka akan apa ya, kadang itu salah langkahnya dalam arti, terlalu banyak ekspansi dalam waktu yang dekat gitu ya. Itu tetap harus diukur dulu teman-teman. Terus tidak ada investor yang tertarik, tidak memiliki networking, sehingga nggak bisa terjadi kerjasama apapun, dan masalah legalitas. Nah, tidak memiliki networking ini juga jadi salah satu faktor yang sebenarnya malah bisa membantu teman-teman sorry, untuk masalah networking ya, itu bisa membantu teman-teman untuk bertahan sih menurut saya gitu. Jadi nggak hanya tentang selling aja, tapi kalau kita punya networking yang bagus, kita punya kolaborasi, itu juga bisa bisa dihitung dari sisi valuasi gitu. Kalau kita ngomongin valuasi itu kan rumusnya tidak hanya tentang berapa banyak user, berapa banyak revenue, tapi juga ada berapa banyak partnership yang kita lakukan. Nah, itu yang teman-teman harus tahu dari sekarang, kira-kira mau partnership sama siapa aja nanti gitu. Kalau misalnya partnership-nya banyak, makin banyak juga makin besar juga nih valuasi yang kita bisa punya gitu. Jadi nggak hanya tentang, profit aja atau mungkin revenue aja gitu. Nah, itu aja sih teman-teman mungkin, materi hari ini kita bisa discuss, lebih banyak ke discuss-nya ya. Teman-teman bisa tanya-tanya mungkin hal-hal yang berkaitan dengan startup teman-teman secara spesifik, atau mungkin hal-hal di luar startup teman-teman juga boleh nih. Misalnya teman-teman mau nanya case tertentu juga boleh banget gitu. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin pertanyaannya ada di ini ya, di Slido ya? Iya, Oke. itu cukup banyak Mbak Oke. Cynthia di Slido. Ini berarti saya buka Slido ya, Ibu ya? Boleh, atau saya bacain boleh. Ini ada pertanyaan yang pertama, Oke. ada 6 pertanyaan yang ada di Slido. Yang pertama itu tren startup yang bisa survive di masa pandemi dan setelahnya apa ya Kak? Gitu. Oke, tadi mungkin udah disebutin ya trennya ya. Iya. Jadi trennya langsung dijawab Ibu ya? Boleh. Siap. Jadi trennya tadi saya juga udah sebutin beberapa bidang ya teman-teman ya. Ada health tech, ada education, agriculture, e-commerce tuh juga rame sebenarnya. Nah, itu bakalan masih bertahan sih sampai 2022 itu terus gitu. Nah, sama satu lagi mungkin yang baru masuk adalah investasi. Jadi kayak financial technology itu juga lagi rame banget gitu. Baik dari sisi payment, dari sisi teman-teman mungkin pakai buat investasi reksadana maupun saham itu juga lagi rame gitu. Nah, itu sih yang mungkin trennya sampai 2022 nanti bakalan tuh terus gitu. Karena kan kita ngeliat kondisi orang tuh apa sih butuhnya gitu. Oh, ternyata mereka tuh concern-nya sekarang lebih ke kesehatan nih. Itu kenapa health tech makin rame gitu. Terus orang-orang juga udah makin aware tentang edukasi ya, di mana mereka pengen banget belajar banyak hal gitu. Kalau dulu kan terbatas tempat gitu, harus offline. Nah, sekarang bisa online semua nih.
Nah, makanya makin rame nih education seperti itu. Terus orang mungkin lebih berpikir tentang hobi, lifestyle. Nah, itu apa aja itu juga banyak gitu. Misalnya mereka lagi rajin nih untuk berkebun. Nah, makanya agrikultur makin rame gitu. Nah, teman-teman harus pikirin ya kira-kira di rumah aja itu orang-orang tuh ngapain. Kalau nggak belanja ya mereka menjalankan hobi mereka. Nah, itu sih yang biasanya rame gitu. Oke? Semoga menjawab Pertanyaan, teman-teman. oke, pertanyaan yang berikutnya Mbak Cynthia, hal-hal apa yang perlu diperhatikan saat membangun startup agar startup yang kita bangun bisa berkembang? Oke, hal-hal yang harus berkembang ya. Jadi saya highlight aja poinnya berkembang. Nah, kalau teman-teman mau berkembang itu berarti kan ada banyak faktor, baik dari sisi usernya bertambah, benar nggak? User bertambah, revenue-nya stabil, terus kalau misalnya syukur-syukur bisa profit gitu kan. Nah, yang ketiga partnership gitu atau mungkin partner kita tuh ada berapa banyak gitu. Nah, kalau teman-teman mau berkembang harus perhatikan poin-poin itu gitu. Berarti teman-teman ya tetap harus fokus gimana caranya untuk menambah user gitu. Nah, kalau mau menambah user tuh ada banyak cara ya, teman-teman bisa mulai mengeluarkan budget untuk mengakuisisi customer tuh juga ada gitu. Gimana caranya teman-teman tuh bisa mendapatkan banyak customer nih. Contohnya kalau Jovan tuh yang ngadain misalnya webinar gratis gitu. Nah, dengan mereka ikut webinar gratis, mereka bisa daftar ke web kita nih, akhirnya bertambah kan usernya gitu. Nah, cara lain apalagi misalnya mau talk show nih, talk show di kampus-kampus atau mungkin langsung langsung jemput bola gitu ke perusahaan tertentu. Nah, itu akhirnya bisa nambah user kalian gitu. Nah, kedua kalau misalnya selain user revenue ya. Nah, kalau revenue berarti masalah penjualan nih, gimana caranya teman-teman bisa berjualan secara maksimal gitu. Kalau misalnya ngomongin profit, nah berarti gimana caranya berjualan banyak supaya teman-teman profit. Berarti teman-teman harus punya angka-angka tertentu kan, di mana teman-teman harus achieve itu gitu. Nah, yang terakhir mungkin dari sisi partnership, gimana teman-teman itu bisa berkembang dari sisi berapa banyak partner yang teman-teman pernah kolaborasi gitu. Misalnya teman-teman kolaborasi dengan pemerintah atau teman-teman kolaborasi dengan kampus-kampus, itu harus ada matriksnya yang terukur dengan jelas gitu. Nah, saya sendiri dulu di awal-awal dulu kayak masih belum tahu ya, oh partnership ya sekedar partnership aja gitu. Di mana kita mungkin mau bikin event bareng atau mungkin kita mau bikin layanan bareng. Nah, itu tuh nggak ada matriksnya gitu. Nah, setelah mungkin saya udah jalan beberapa tahun, saya baru paham ternyata ada nih rumus untuk menghitung seberapa maksimal pekerja sama kalian dengan partner. Itu kalian tuh punya data-datanya nih. Misalnya kayak angka nih. Misalnya kolaborasinya itu mau bikin layanan bareng ya, kayak Jovan tuh kan kerjasama dengan Cicil. Jadi Cicil tuh kayak layanan financial education. Mereka tuh membantu cicilan orang-orang yang mau ikut Jovan Academy gitu. Nah, itu ada matriksnya nih, di mana setelah kolaborasi dengan Cicil, oh Jovan itu ternyata terbantu sekian persen nih penjualannya. Nah, teman-teman harus punya poin itu gitu, di mana teman-teman bikin matriks dari sisi kerjasama tadi. Nah, itu sih kalau menurut saya kayak kalau teman-teman ngomongin grow, berkembang, ya tadi ada banyak faktor. Mulai dari usernya bertambah, terus teman-teman juga dari sisi profit, revenue, dan yang pasti kerjasama tadi itu gitu. Nah, kalaupun kita ngomongin investasi, ini kita dapat dana hibah ya, atau mungkin pendanaan gitu dari investor, sama aja. Uang yang dapat dari investor tadi juga akhirnya kan buat itu tadi gitu, buat poin-poin itu, matriks-matriks itu gitu. Karena bukan seberapa banyak mereka menginvest, tapi seberapa banyak kita bisa mengelola uangnya ya teman-teman ya. Kalau kita ngomongin Gojek, dia dapat investasi angkanya sekian gitu. Tapi setelah dia dapat investasi, berapa sih valuasi yang dia bisa hasilkan gitu. Dari uang yang sudah ada tadi, itu kan harus diputar nih. Entah dia mau dibuat promo besar-besaran, buat teman-teman dapat cashback dan segala macam, nah itu bebas gitu. Nah itu teman-teman harus paham situ. Jadi grow yang dimaksud itu adalah valuasi yang makin bertambah gitu. Karena kalau di startup itu beda sama konvensional, kalau konvensional tuh mungkin hanya dihitung dari sisi berapa banyak revenue yang masuk atau mungkin profitnya berapa gitu ya. Tapi kalau startup tuh ada banyak yang dipertimbangkan dari sisi valuasi tadi. Berapa banyak user, kadang juga ada sampai yang bahas berapa banyak impact yang udah dihasilkan. Kalau saya diajak pitching ya sama calon investor, pernah juga sama calon VC yang mau invest di Jovan gitu, langsung ditanyain gitu, kira-kira berapa banyak talent atau user yang sudah dibantu oleh Jovan dapat kerja, atau mungkin berapa banyak mereka yang benar-benar ngerasa
ya jawaban ini impactful gitu dari sisi mungkin dapat skill baru atau mungkin dapat kerja tadi gitu. Nah itu ternyata harus ada pengukurannya gitu. Dimana kita tuh bikin startup ya berarti kan nggak hanya tentang revenue aja ya atau profit, tapi juga ada impact yang benar-benar terukur dengan jelas gitu. Berapa persen user yang bisa kita bantu seperti itu teman-teman. Mungkin kalau teman-teman di sini bisnisnya UMKM juga harus tahu nih, oh kira-kira maksudnya bisnis startup yang membantu UMKM ya. Teman-teman juga harus tahu nih kira-kira udah bantu UMKM itu untuk up berapa persen, itu teman-teman harus tahu. Oke, saya kembalikan lagi ke pertanyaan next. Oke, ini mungkin Ya, zoom lagi dulu. ke mute. Oke, pertanyaan berikutnya, Mbak. Dalam berbisnis, kita harus mengikuti tren. Kami ingin membuat startup tentang health, namun tim kami semuanya tidak memiliki background health. Jadi bagaimana ya kalau nggak punya tim yang dia menguasai di bidang tersebut? Oke, jadi kalau teman-teman tidak punya skill di bidang itu, sebenarnya cukup sulit ya teman-teman. Ini sorry to say gitu, saya harus jujur. Karena kita tetap harus punya paling nggak 1-2 orang yang memang paham gitu dari sisi bisnis. Dialah yang akan membantu kita untuk kita tahu nih kira-kira pasarnya seperti apa. Nah, kedua kalau bisa teman-teman lagi daftar pitching, tadi investor di venture capital, itu pasti akan ditanya gitu, kira-kira background kamu itu apa. Nah, kalau semakin kita relate dengan background-nya kita ini, semakin berpeluang juga kita untuk di-invest mereka gitu. Atau istilahnya mungkin ya mereka akan lebih percaya orang-orang yang memang udah pernah punya background itu gitu. Jadi kayak saya sendiri juga background-nya bukan di bidang HR ya, kalau di kan memang di bidang HR. Tapi co-founder saya ada di bidang HR gitu. Jadi nggak harus sayanya gitu. Tapi mungkin ada founder yang lain itu teman-teman. Karena ya pertama mungkin selain investor, teman-teman juga harus pahamin bahwa dalam bisnis kalau teman-teman mungkin bidangnya itu relate, ya itu makin makin maksimal nanti. Kita makin tahu nih kira-kira apa aja yang harus dilakukan gitu. Nah, kalau teman-teman mungkin ngerasa, eee, nggak ada nih founder yang paham, mungkin teman-teman bisa cari komisaris nih misalnya, orang yang bisa membimbing kalian, misalnya kayak penanggung jawabnya siapa di bidang health gitu, walaupun mungkin timnya nggak ada yang benar-benar di bidang health, itu boleh gitu. Pokoknya at least ada satu yang benar-benar sesuai dengan bidang itu, gitu. Itu bisa memperkuat kalian baik dari sisi bisnis ya, secara bisnis yang real, dan kedua dari sisi kalau kalian pengen dapat investasi, gitu. Oke, Oke, semoga menjawab. ini masih cukup banyak nih, kayaknya mesti sprint Nggak ya. apa-apa, Ibu. Oke, untuk yang berikutnya pertanyaan yang diajukan sebentar, Kak. Jadi teman-teman juga bisa lihat nih. Oke, pertanyaan yang diajukan oleh Yudi. Kak, mau dikasih tips dong, kenapa sebuah startup yang dirintis oleh mahasiswa saat ini kebanyakan bakalan stuck ketika sudah mendapatkan pendanaan atau investor. Padahal secara target dan pengelompokan, strategi bisnisnya sudah ada. Bahkan lolos seleksi di suatu penjurian dan mendapatkan juara. Ini based on experience gitu. Oke, thank you Yudi. Nah, ini sering banget ya dibahas ya. Karena saya juga sering banget ngejuri teman-teman gitu di lomba-lomba startup gitu. Kadang sayang banget gitu udah menang, habis itu nggak dilanjutin lagi juga ada gitu. Apalagi kalau apalagi kalau lombanya itu bukan startup tapi lomba bisnis plan gitu. Biasanya cuma sampai bisnis plan aja atau mungkin sampai lomba bisnis model gitu, udah nggak dilanjutin lagi gitu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman udah punya pendanaan, iya, itu memang tidak menentukan startup teman-teman bakal sukses gitu. Ada banyak juga kalau startup-startup yang nggak dapat pendanaan tapi dia jalan. Nah, berarti poinnya adalah teman-teman itu jangan fokus ke masalah pendanaan tadi, tapi memang benar-benar harus fokus ke bikin bisnis gitu. Itu pertama mindset-nya harus diubah nih. Sebagai mahasiswa, jangan hanya mencari juara atau mungkin cari uang tadi itu. Tapi kalian memang benar-benar ya memang mau bisnis gitu. Jadi walaupun nanti nggak menang pun, nggak dapat hadiah, atau mungkin nggak dapat pendanaan, nggak juara, ya tetap jalan gitu. Itu pertama mindset ya. Kedua, mungkin dari sisi teman-teman mahasiswa tuh masih belum tahu sebenarnya gimana sih caranya supaya mereka bertahan dan tumbuh tadi. Mereka bertahan dan mereka grow. Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman harus paham, teman-teman tuh ya jangan jangan hanya fokus di kampus ya misalnya atau mungkin fokus di tim aja. Teman-teman harus perlu banyak ngobrol nih sama komunitas atau mungkin teman-teman harus punya mentor, teman-teman harus punya
orang-orang yang bisa diajak ngobrol, kira-kira next step-nya tuh mau apa gitu. Karena emang bener-bener teman-teman nggak bisa sendirian gitu. Kayak saya sendiri juga berusaha banget untuk masuk ke komunitas startup Surabaya, kenapa? Ya supaya dapat networking tadi, mungkin nggak hanya ilmu aja yang pengen kita serap ya, tapi mungkin ada peluang-peluang yang nanti bisa kita dapat kalau kita kenal banyak orang gitu. Misalnya kayak saya kenal sama orang inkubator ini nih, terus dia tahu nih startup saya kayak gini, akhirnya dia rekomendasiin saya ke startup-startup lain yang mungkin butuh jasanya job hunt, kayak gitu contohnya. Nah itu yang mungkin harus teman-teman pahamin, bahwa teman-teman di sini sebagai mahasiswa kadang-kadang stuck gitu karena sebenarnya nggak tahu cara untuk next-nya tuh mau ngapain gitu. Misalnya teman-teman udah punya target nih, oh udah berhasil penjualannya, tapi nggak tahu mau ngapain lagi gitu. Nah itu yang harus teman-teman prepare ya kalau teman-teman bikin startup, teman-teman belajar bikin startup itu nggak cuma sampai teman-teman lolos atau menang atau mungkin sampai rilis gitu, tapi PR-nya tuh selalu ada. Tiap hari itu teman-teman harus improve gitu. Nah itu teman-teman yang harus prepare saat mau bikin startup, berarti teman-teman harus harus apa ya, harus selalu evaluasi gitu. Kira-kira hari ini seperti apa, next step-nya mau gimana dan segala macam. Biar tahu gimana teman-teman tuh harus harus apa ya, harus ngelakuin apa itu harus tahu dari situ gitu. Oke? Oke, yang berikutnya Mbak, ini masih ada pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Femi nih kayaknya. Kita baca bareng-bareng. Jadi, bagaimana sih mempertahankan retention rate dalam startup untuk mengurangi customer defection? Ketika segala cara sudah dilakukan, tapi masih aja ada customer defection. Oke, bagaimana cara mempertahankan Oh, sorry, hilang ya Bu ya. ya itunya? Bagaimana cara mempertahankan retention rate dalam startup untuk mengurangi customer defection? Ketika Oke. segala cara sudah dilakukan tapi masih aja customer defection. Artinya mungkin berarti pelanggannya nggak puas ya Mbak ya. Jadi mereka Ya, akhirnya defect dengan produk oke. kita. Kalau menurut saya sih mungkin, kita perlu memang untuk kalau valuasi, mungkin validasi lagi ya, validasi lagi gimana sih sebenarnya customer tuh maunya apa gitu. Kadang memang sebenarnya udah ada transaksi juga nih, tapi kita belum tahu nih kira-kira sebenarnya mereka tuh bener-bener apa sih yang mereka butuhkan gitu. Nah itu juga kadang terjadi di Jovan juga, di mana mereka sebenarnya udah mau nih, udah mau coba layanan kita gitu. Tapi mungkin ya tadi itu, mungkin mereka ngerasa kurang puas atau apa. Nah, teman-teman mungkin bisa mendekati ya kira-kira orang-orang yang mungkin, udah pernah pakai layanan kalian, atau mungkin, udah punya database khusus gitu, siapa aja customer loyal dan segala macam. Nah, teman-teman coba explore lagi gitu dan mungkin memberikan treatment yang berbeda gitu daripada mungkin user baru. Teman-teman bisa kasih diskon atau mungkin teman-teman coba tanya lagi nih kira-kira mereka tuh ngerasa seperti apa. Nah, makanya jangan lupa juga untuk ada feedback form atau mungkin, feedback customer tuh seperti apa nih mereka maunya, atau mungkin mereka punya masukan buat kita, atau mungkin kekurangan apa yang mungkin kita bisa bisa tutupin nanti gitu. Nah itu sih, mungkin lebih divalidasi lagi kira-kira apa yang perlu di-improve dan tiap user tuh pasti beda-beda gitu. Nah itu mungkin perannya business development harus tetap business development dan UX researcher ya. Mereka harus tetap, apa ya, nggak cuma untuk fokusnya untuk mencari user baru, tapi juga mempertahankan yang sudah ada tadi itu, gitu. Supaya mungkin makin makin puas juga dengan apa yang sudah kita berikan gitu, teman-teman. Dan Oke? memang kadang-kadang startup itu kan ngerasa karena dia udah melakukan market validation ya Mbak Cynthia. Jadi ngerasa udah settle nih, mereka hasilnya marketnya bilang oke gitu, mereka mau terima gitu. Tapi itu kan tidak bisa berhenti di situ aja ya. Yes. Tapi tetap tetap harus berkelanjutan untuk menjalin engagement dengan customer ya supaya retentionnya tetap terjaga gitu. Ya, jadi kadang tuh malah bisa berubah juga gitu trennya. Kadang mereka dulu seperti ini, terus sekarang bisa berubah, apalagi pandemik juga kan. Nah, berarti kita memang harus benar-benar, siap ya untuk itu, selalu tahu dan selalu validasi kira-kira perkembangan user kita tuh seperti apa gitu. Bahkan kalau di Jovan itu mereka berubah seiring waktu mereka lulus ya. Kalau dulu mahasiswa mereka masih butuh banget gitu loh sama Jovan. Begitu mereka udah lulus belum tentu butuh gitu, malah Jovan ditinggalin gitu. Karena kalau dapat kerja, udah dapat skill-skill juga, ya kita ditinggalin gitu. Nah kadang itu juga kita ngelihat ya customer yang dulu lama, terus sekarang udah nggak butuh Jovan tuh kenapa? Padahal kan sebenarnya masih bisa dieksplor ya. Mungkin aja dia mau pindah karir misalnya.
Mungkin aja dia mungkin butuh materi yang advance, yang udah lebih tinggi lagi nih. Nah, itu yang mungkin harus dieksplor gitu. Jovan juga ngalamin hal yang serupa kok. Bahkan kayak ditinggalin banget nih sama user-user yang lama gitu. Nah, itu ada apa? Oh, ternyata mereka udah lulus, mereka udah nggak butuh Jovan. Atau mereka mungkin butuh hal-hal lain nih selain yang Jovan tawarin sekarang. Nah, akhirnya coba tanya ke mereka, validasi, oh ternyata mereka tuh butuh materi-materi yang lebih expert, atau mungkin mereka mau hal-hal yang belum ada di Jovan gitu. Akhirnya kita buka kelas-kelas yang mungkin banyak diminati oleh orang-orang yang mungkin dulu udah pernah pakai, tapi mereka pengen hal yang lain lagi gitu. Nah, itu mungkin salah satu contoh gitu. Mbak Cynthia, itu menarik. Itu sama seperti yang disampaikan oleh Femi di akhir pertanyaannya. Ketika sudah dilakukan segala cara, tapi masih aja ada customer yang defect. Saya nggak kebayang kalau seandainya mereka udah terlanjur uninstall Jobhan atau mereka udah terlanjur live dari Jobhan gitu. Bagaimana caranya Jobhan bisa tetap, karena mereka kan udah mereka merasa nggak butuh gitu kan ya Mbak. Jadi mereka udah uninstall atau mereka udah ngerasa aku udah kerja kok, jadi atau aku udah lulus ya, aku butuh Jobhan gitu. Gimana caranya supaya bisa narik mereka kembali? Oke. Gimana? Oke, kalau di Jovan ya tadi mungkin dulu tuh kita belum punya banyak apa ya Bu ya, tim riset ya. Karena memang ternyata memang penting banget gitu tim riset ini gitu. Nah, coba ditanyain satu-satu gitu, kira-kira kenapa. Tapi kita juga olah datanya dulu, jadi nggak asal mereka saran ini kita ikutin gitu. Ya memang intinya cari problemnya dulu sih. Ternyata customer ada faktornya kan pasti yang membuat mereka tuh uninstall. Oh, ternyata bukan karena jawabannya ya, karena memang udah lulus aja nih mereka. Nah, berarti jawaban harus membuat layanan yang sesuai dengan orang-orang yang sudah bekerja gitu. Makanya dulu jawaban tuh hanya fokusnya ke mahasiswa, ke orang-orang yang fresh graduate, yang baru apa ya, baru mau cari kerja. Nah, berarti kita habis ini jawabannya harus bikin layanan yang memang dibutuhkan orang yang bahkan mungkin mau switch karir gitu. Mungkin dia sudah kerja tapi dia pengen kerja yang lain gitu. Karena kan sebenarnya orang mau belajar skill itu kan tergantung topiknya apa juga ya kadang ya. Mungkin di jawaban nggak ada. Nah, itu yang harus ditambah gitu. Oh, ternyata mereka ini tertariknya sekarang materinya bukan yang basic lagi. Kita akan coba bikin kelas yang materinya memang sudah level selanjutnya gitu misalnya. Karena kan mereka udah bisa waktu itu. Nah, itu nanti menambah pasar pasar kita makin luas lagi gitu. Orang-orang yang mungkin udah kerja tadi akhirnya mau pakai Jovan. Dulu seperti itu, dulu hanya mahasiswa aja, tapi sekarang akhirnya bertambah karena Jovan berusaha dengerin mereka gitu. Karena saya sadar juga sih, buku makin lama-lama makin ditinggalin dan awalnya tuh orangnya baru lagi ya, jadi usernya baru lagi, tapi yang lama-lama tidak ada order yang di-repeat gitu, atau istilahnya mereka nggak pakai lagi, ini kenapa gitu. Dan mereka mungkin nggak apply lagi di Jovan. Oh ternyata mereka punya pendapat sendiri nih, nah itu Jovan coba validasi lagi gitu. Oke, berarti kesimpulannya ketika terjadi customer, kita udah melakukan segala upaya untuk menjaga supaya mereka tidak defect dengan produk kita, mungkin itu saatnya kita perluasan pasar atau penambahan fitur gitu ya Mbak ya? Benar. Oke. Ya intinya pokoknya namanya bisnis berarti harus menggunakan segala macam cara ya Mbak ya? Benar. Oke, pertanyaan terakhir ini Mbak. Dari Anonymous, dia bertanya, biasanya startup nggak lepas atau dekat dengan yang namanya bakar duit. Contohnya, cashback, diskon, dan lain-lain. Sehat nggak sih hal tersebut untuk bisnis? Dan bagaimana melakukan bakar duit yang baik? Saya juga nggak kebayang kalau ini startupnya nggak dapat venture capital, gimana caranya mereka bisa dapat duit ya? Iya, biasanya anak sultan itu berarti. Benar sekali. Crazy rich. Oke. Saya juga apa ya, sebenarnya kurang suka istilah bakar duit ya. Kayak startup tuh selalu diibaratkan itu gitu. Kita tuh selalu dilihat negatif ya sama bisnis-bisnis yang konvensional gitu. Ya. Kayak kalian nih kok bakar-bakar uang atau gimana dan segala macam. Nah, makanya mungkin mindset-nya teman-teman harus diubah di sini founder-founder bahwa kita bikin startup kita bakar duit pun untuk cashback, untuk Jovan juga sering kok kasih cashback, bahkan cashback itu kayak banyak banget gitu, 100.000 gitu. Harga kelas 700.000 kita diskon 100.000 gitu, jadi 600.000 aja. Nah, teman-teman harus lihat di situ gitu. Perhitungannya seperti apa. Jadi jangan pakai istilah bakar-bakar duit, tapi ya kita butuh money untuk marketing dan itu harus ada perhitungannya. Misalnya kalau di Jovan tuh kita kasih cashback 100.000, berarti kan 600.000 nih. Kira-kira untungnya tetap ada atau enggak, berapa gitu.
Nah, itu harus teman-teman harus jelas gitu. Kecuali teman-teman udah dapat invest, udah dapat, hibah, hibah pun juga jangan terlalu boros lah ya, karena hibah itu juga terbatas gitu. Kecuali kalau invest, memang ada target yang harus dipenuhi oleh startup itu dari si investor atau dari si venture capital. Karena kan si venture capital biasanya dia minta kayak, dari sisi meningkatkan user-nya dulu nih sebanyak-banyaknya. Nah, gimana caranya ya mereka mungkin kasih cashback atau mungkin bakar-bakar uang dulu yang tadi teman-teman ini. Nah, kalau misalnya kita lihat nih goal-nya apa, karena yang punya uang tuh siapa intinya gitu, yang punya uang kita, ya kita lihat nih goal-nya apa, oh goal-nya tuh mungkin lebih ke pembelian aja dulu gitu, daripada, user yang banyak gitu, user banyak tapi nggak beli kan sama aja tuh. Nah, teman-teman harus tahu perhitungannya di situ gitu. Nah, setiap Memilik dana, funding tadi itu, entah teman-teman sendiri bootstrapping atau mungkin dari angel investor atau mungkin dari investor, pasti kan punya goal masing-masing ya, entah mau dari apa yang di-up dulu nih. Nah, itu harus ada perhitungannya juga gitu. Teman-teman tetap, bertumbuh seberapa persen, tapi teman-teman, untung atau rugi gitu. Jangan sampai bakar-bakar uang tapi malah rugi gitu. Dan mungkin jangan gunakan istilah bakar-bakar uang ya, karena sebenarnya nggak perlu bakar-bakar uang pun kalau kita tahu caranya untuk memaksimalkan bisa gitu. Dalam arti ya misalnya teman-teman memberikan cashback tapi ya yang rasional lah istilahnya gitu, yang realistis gitu. Tetap untung jangan sampai rugi gitu. Oke? Oke, Mbak Cynthia, di saat ini udah cukup banyak teman-teman mahasiswa yang bergabung, tidak hanya dari Universitas Dinamika. Jadi ada dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, ada dari Universitas Sang Tua, Stikes Pantiwaluyo Malang, Universitas Negeri Malang, ada teman-teman muda dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Gresik, ada Universitas Wiraraja, Universitas Sunan Giri Bojonegoro, ada dari Dinas Sosial Kota Surabaya, Ubaya, Unikama, PGRI Kanjuruhan Malang, Universitas Sriwijaya, jauh sekali, Universitas Lampung, Stikom PGRI Banyuwangi, ada dari APD Bojonegoro, Stesia, Yudarta Pasuruan, Nurtanio Bandung, Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, ada Politeknik Negeri Malang, dan lain sebagainya. Ini kalau mau disebutin ini sampai jam 11 nyebutin kampus-kampus nih, Mbak. Ramai ya, Bu ya? Ramai banget. Kayaknya ini benar-benar 20 ajaib di tanggal 20 Mei ini ajaib banget. Mungkin Mbak Cynthia ada sesuatu yang mau disampaikan nih buat teman-teman selain dari materi yang tadi. Mungkin based on experience-nya Mbak Cynthia ketika di MDI Ventures, mungkin punya pengalaman startup apa sih yang paling sering fail dan apa yang menyebabkan mereka yang dulunya kelihatannya benar-benar bagus banget gitu ya perkembangan bisnisnya gitu, terus kemudian akhirnya fail, atau startup apa yang kelihatannya underbow gitu ya, nggak direken atau nggak masuk dalam hitungan gitu, tapi ternyata mereka karena melakukan sesuatu hal akhirnya mereka bisa survive atau bahkan bisa mereka untung. Oke. Mungkin dari sisi Surabaya dulu aja ya, Bu, ya. Saya mungkin ambil case dari Surabaya karena kan juga mengamati startup di Surabaya itu dari 2015 gitu. Banyak banget startup yang seliwar-seliwar gitu, yang rame banget dulu tapi terus sekarang hilang, gitu juga ada banyak gitu. Ada juga yang kayaknya gitu-gitu aja, biasa aja tapi bertahan. Kan kita juga ingat pandemi kemarin, ada juga kan yang udah mulai bangkit lagi ya, kayak tourism itu kan juga udah mulai bangkit lagi nih, Bu, gitu. Orang-orang udah mulai berani gitu untuk keluar kota dan segala macam. Terus mungkin di sektor-sektor lain yang waktu pandemik, mulai nggak apa ya, nggak bisa bangkit, mereka udah mulai coba lagi nih, building baru gitu. Nah, jadi kalau mungkin per sektornya enggak, tapi sebenarnya mungkin dari sisi, eee Surabaya ini kayak orang-orang tuh sebenarnya bingung aja gitu next step-nya itu mau apa. Karena kan terlalu banyak program-program inkubator atau mungkin program-program startup itu yang memang mengajak mereka untuk bikin gitu. Ada gerakan 1000 startup gitu kan, mereka bikin gitu. Tapi habis gitu seperti apa itu mereka yang nggak paham. Itu sih sebenarnya yang teman-teman harus, pahamin gitu. Nah, kenapa saya masih bertahan bikin startup?
Karena mungkin ya tadi itu, udah tahu cara-cara untuk bertahan dalam banyak hal. Kan kita nggak kan kalau ngomong sukses di startup itu kan variatif ya, Bu, ya. Kita nggak bisa bilang kalau kita nggak di-invest, kita nggak sukses gitu. Kita belum punya investor, kita nggak sukses. Enggak gitu. Pasti kita punya indikator sendiri-sendiri ya, baik dari sisi mau banyakkan usernya, atau mungkin valuasinya, atau mungkin dari sisi yang penting untung aja. Ada juga kan founder yang penting untung aja, aku udah lega kok. Aku nggak perlu kayak harus valuasi atau mungkin ngomongin dari sisi user dan segala macam. Nah, itu pasti beda-beda gitu. Nah, intinya gimana caranya teman-teman itu tahu aja sih, karena memang problemnya tuh mereka tuh banyak yang bingung sebenarnya gimana caranya untuk, meng-guide customer, terus meng-guide, partner yang besar dan segala macam. Itu yang harus teman-teman, apa ya, istilahnya, bener-bener prepare gitu, kalau mau jadi founder harus siap dengan banyak faktor tadi itu, gitu. Nggak hanya sekedar kita bikin produk, rilis, selesai gitu. Karena banyak yang seperti itu, bikin produk, rilis, terus tiba-tiba nggak ada kabar gitu. Kan tim Dilo kan sering survei juga ya, Bu, ya. Kayak kabarnya startup ini gimana? Oh, udah nggak lanjut, Mbak. Oh, saya lagi ini nih mau cari kerjaan, itu juga banyak yang seperti itu. Terus kalau teman-teman udah memutuskan mau bikin startup, ya teman-teman harus siap mental. Dalam arti investor itu sebenarnya tuh ngelihat itu dari 3P ya. 3P itu nggak tentang produknya aja. Pertama tuh personnya. Kira-kira si orangnya ini seperti apa. Orangnya dulu memang yang dilihat. Makanya kita nggak bisa mengelak kenapa kok kok kayaknya startup-startup founder di Jakarta tuh lulusan Harvard semua ya, keren-keren gitu. Kadang kita jadi insecure gitu kan ya. Tapi memang ya orang-orang yang mungkin punya latar belakang bisnis yang kuat atau mungkin kampus yang bagus dalam arti nggak harus dari luar negeri juga kok. Tapi teman-teman mungkin jurusannya relate, terus teman-teman juga punya prestasi di kampus atau teman-teman pernah kerja di bidang yang berkaitan dengan startup teman-teman itu juga ngefek. Oh ya untung aja. Tadi soalnya gambarnya tiba-tiba freeze semua. Oke, kedua dari sisi experience. Kalau saya sendiri jujur aja dari sisi pendidikan mungkin bukan dari top university gitu ya. Tapi saya mungkin mengembangkannya dari sisi pekerjaan. Saya coba kerja di banyak startup dulu biar tahu seperti apa sih bikin startup itu gitu. Nah, setelah mungkin dari sisi latar belakang founder tadi, teman-teman juga harus dilihat dari sisi seberapa passion teman-teman untuk mengembangkan produk itu gitu. Jadi produk people, passion, yang terakhir baru produk gitu. Passion dalam arti ada juga kok startup-startup yang punya founder jago, tapi dia sebenarnya nggak punya, interest di bidang itu, dan itu juga ngefek juga di mata investor atau mungkin di mata venture capital gitu. Misalnya kayak saya nggak niat nih untuk, mengembangkan Jovan di bidang career development. Mungkin Cynthia lebih tertarik di bidang komunikasi karena kan latar belakangnya komunikasi gitu. Nah, kalau itu terlihat seperti itu, mungkin investor juga, segan untuk apa ya, untuk invest gitu. Mereka mungkin akan cari founder yang memang dia passionate gitu. Karena kan startup itu kan bidangnya macam-macam. Nah, teman-teman harus harus punya passion di bidang itu juga gitu. Nah, yang ketiga baru produk. Sebenarnya produk itu yang ketiga malah. Kenapa? Karena bagi investor, apapun produknya kalau orangnya bagus, orangnya quality, itu pasti akan berhasil, gitu. Nanti baru yang di produk ini akan dilihat dari berapa berapa banyak potensinya atau mungkin berapa banyak pasarnya, kompetitor dan segala macam, itu terakhir gitu. Tapi yang pasti yang pertama people-nya dulu gitu. Oke, semoga menjawab. Berarti perlu punya rekam jejak yang bagus ya, karena Yes. yang dilihat mungkin portofolio kita, apa yang pernah kita lakukan. Berarti menurut Mbak Cynthia penting nggak sih seseorang itu meninggalkan jejak digital gitu sehingga bisa di-track oh kemampuan dia itu ada di mana gitu. Yes, ini mungkin tambahan ya, itu masuk ke materi personal branding sebenarnya. Nah, sebenarnya ini saya tambahan lagi, Ibu. Jadi kalau teman-teman mahasiswa tuh banyak banget yang nanya ke saya, "Kak, enaknya tuh kerja dulu atau langsung bikin startup?" Gitu. Nah, ini pertanyaannya sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing, karena kita kan nggak bisa samain ya, kita start from mana, orang lain start from mana gitu. Nggak bisa disamain. Kalau misalnya teman-teman
punya privilege untuk langsung bikin startup, di mana teman-teman nggak perlu istilahnya cari uang dulu untuk kerja atau mungkin cari experience, teman-teman udah mantep ya teman-teman bisa lanjut aja langsung bisnis gitu. Mungkin orang tua juga support. Nah, tapi kalau teman-teman mungkin, nggak punya privilege itu ya harus kerja dulu gitu. Nah, kalau saya sih yang paling ideal sebenarnya teman-teman tetap punya kerjaan dulu gitu atau istilahnya teman-teman coba belajar dengan orang lain dulu gitu. Nah, kayak saya kenapa, kerja di MDI ya, karena saya pengen tahu sih polanya di venture capital itu seperti apa. Nanti someday jawaban akan diinvest oleh venture capital, ya karena saya udah tahu di MDI itu seperti apa, contohnya seperti itu gitu. Nah, terus mungkin, balik ke pertanyaannya, jejak digital, ya pasti akan pengaruh gitu. Nah, teman-teman mungkin ini materi personal branding sebenarnya, gimana teman-teman bisa nge-branding teman-teman, oh orang tahu Cynthia tuh Jovan, misalnya gitu. Oh Nadiem Makarim tuh Gojek gitu. Nah itu gimana caranya, itu ya pasti diperlukan, konsistensi ya, komitmen juga untuk kita rajin-rajin sharing gitu ke orang lain, apa yang kita bikin, apa yang kita, apa ya, impact yang kita hasilkan buat orang lain dan segala macam, kita bisa sharing apa, itu sih yang akan orang tuh tahu, oh notice nih, oh kira-kira startup kalian tuh apa, dari situ dan itu konsisten. Nah, kebanyakan mungkin orang tuh dia lagi coba banyak bisnis nih, Bu, misalnya kayak saya ada Jovan, ada yang lain-lain gitu. Nah, itu yang kadang jadi rancu gitu, orang bingung, terlalu banyak gitu bisnisnya. Makanya harus benar-benar ditentukan, kira-kira kamu mau dikenal sebagai siapa, gitu. Kayak saya ada Dilo, ada Jovan, tetap saya pengennya dikenal Jovan karena kan punya sendiri, gitu. Tapi kalau orang-orang mungkin, kulik lebih dalam lagi tapi tetap personal branding utama adalah ya startup yang saya sedang bangun gitu. Karena itu juga cukup membantu startup kita gitu. Kalau kita sebagai founder itu aktif, personal branding-nya jalan, ya bisnis kita juga kebantu gitu. Ada orang yang mungkin kayak, "Aduh aku introvert, aku kayaknya nggak mau ini deh, nggak mau personal branding di sosmed, diem aja," gitu. Itu sebenarnya nggak apa-apa juga, tapi kalau kita, alangkah lebih baik kita juga aktif, kita juga personal branding-nya jalan, karena itu juga sangat membantu bisnis kita gitu. Mbak Cynthia, mungkin kita coba open mic pada peserta ya. Kalau tadi kan Boleh udah boleh. lewat Slido gitu. Teman-teman ada yang mau bertanya langsung kah? Mumpung kita masih ada waktu sampai dengan kita akan akhiri acara jam 11, Mbak Cynthia. Jadi teman-teman kita masih ada waktu, mungkin ada yang ingin bertanya langsung atau mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu gitu, mumpung ada Mbak Cynthia gini. Silahkan. Atau ada yang Mbak Cynthia, saya pingin gabung di Dilo atau saya pingin gabung di Jobhan gitu kan. Apalagi nih di sini lagi banyak mahasiswa yang gabung gitu kan. Berarti mungkin banyak hal yang tadi fitur-fiturnya Jobhan yang bakal bisa bantuin teman-teman mahasiswa ya, Mbak Cynthia. Mohon Iya, izin, Ibu. boleh Silakan. saya Rizky. Ya, silakan. Oke, selamat siang. Saya lebih enaknya manggilnya Coach Cynthia kali ya. Coach, jangan, belum. Saya Saya tidak jadi coach. mohon izin, karena saya lagi di bandara. Begini, Coach. Jadi saya ini sudah 4 tahun ya membangun komunitas petani dengan harapan penanganan pasca panen dari kopi. Itu saya dari Sumatera Selatan ya. Nah, ini berawal dari sekitar 4 tahun juga yang lalu saya menemani teman saya yang dari Inggris. Dia datang ke Indonesia. Waktu itu saya ketemu di Jogja. Dia punya usaha di sana kopi, kafe ya, kafe, jenis kafe begitulah, menengah ke bawah. Kalau di kita ini UMKM lah. Mereka ternyata spare waktunya hampir sekitar 3 minggu ya ke sini ke Indonesia untuk searching sebenarnya, untuk searching potensi-potensi kopi, gitu. Seperti kopi yang ada. Nah kemudian beberapa saat kemudian saya juga banyak diskusi dengan alumni saya sama mahasiswa saya yang sudah ini yang punya usaha gitu. Ternyata persoalan mereka juga lebih kebutuhan terhadap biji kopi yang berkualitas. Jadi selama 4 tahun ini saya membangun petani kopi itu agar mutunya baik. Hanya saja kan kalau saya melihat dari rantai bisnisnya terlalu panjang kalau sekarang ini, kalau tanpa ada startup terlalu banyak, ada yang
maaf, mohon izin kalau pengepul lah, kemudian yang apa gitu. Yang mana pedagang-pedagang besar itu tidak punya lahan, tidak punya ini, cuma rukonya 5 baris gitu. Sementara di petani ya harganya begitu juga gitu. Nah, dalam kesempatan ini pertama saya minta sarannya apa yang harus saya lakukan. Komunitasnya sudah saya bangun. Saya berharap kalau sudah menemukan pola yang pas, saya akan mengcopy paste itu di sentra-sentra kopi yang ada di Indonesia, misalnya di Gayo kah, di Toraja kah, di Bali, karena saya sudah menurut saya sudah menemukan pola pendekatan yang cukup baik agar petani kopi itu bisa menghasilkan biji kopi. Nah, saya itu minta pertama apa kira-kira langkah selanjutnya, karena komunitas sudah terbangun ya, sudah terbangun dan saya akan mencoba untuk mengcopy paste di beberapa sentra dan itu bisa masuk di dalam komunitas cara yang akan dibangun. Yang kedua, kalau memang ada izin waktu gitu, walaupun saya di pendidikan tinggi, cuma bicara tentang bisnis ini, saya tentu perlu banyak belajar, tentu banyak belajar dan butuh banyak bimbingan begitu. Mungkin begitu, Coach. Ya. Terima kasih Pak Rizky. Mungkin langsung saya jawab ya. Tadi saya nangkepnya berarti biji kopi, Bapak udah punya community, gimana caranya membantu mereka ya untuk memasok itu ya, Iya, benar ya? betul, Oke. betul, betul, betul. Oke, karena saya mungkin basicnya adalah orang digital, jadi mungkin saya akan jawab dari sisi secara digital tuh harus gimana gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk startup di bidang supply biji kopi itu peluangnya gede. Karena sekarang belum tahu ya Bu ya, kira-kira apa gitu kan ya, startup apa nih yang di bidang itu khusus gitu, spesifik. Nah, itu belum ada, itu bisa jadi peluang pertama. Kita bisa mengadopsi sistemnya kayak Tanihub. Saya dulu pernah kerja di Tanihub. Jadi Tanihub itu dia pemasok dari kayak sayur-sayuran, buah-buahan gitu. Jadi tengkolaknya langsung gitu ke aplikasi. Nah, kita sebagai customer langsung beli di Tanihub. Itu kan harganya lebih murah ya daripada mungkin harus masuk ke toko dulu gitu. Nah, itu bisa seperti itu. Karena kan sekarang juga anak muda banyak yang bikin kafe, banyak yang bikin bisnis-bisnis perkopian gitu. Nah, bisa mereka langsung di situ gitu. Nah, itu harus bikin berarti sistemnya. Jadi mungkin next step-nya adalah sistemnya gimana caranya kita bisa menghubungkan mereka si ininya petaninya tadi dengan orang-orang yang memang butuh gitu. Berarti harus ada sistem di situ dalam bentuk bisa website, bisa bentuk aplikasi. Mereka request-nya apa, kita bisa bikin detail di situ gitu. Nah, karena dengan website sama aplikasi juga kita makin paham juga sih nanti kira-kira tuh ada jenisnya tuh apa aja gitu. Karena kan kadang mungkin baru sekedar ini ya, kalau saya ngelihat di Tokopedia atau Bukalapak mungkin ada yang ngejual gitu. Atau mungkin harus tahu bener-bener kontaknya si petani ini gini, gitu ya. Nah, kalau misalnya lewat sistem yang nanti Bapak akan bangun, Pak Rizky akan bangun di web atau aplikasi ini, akan semakin apa ya, mempertemukan mereka dengan mudah gitu. Mereka nggak perlu searching-searching di Google lagi, udah langsung ke website itu, gitu. Itu sih menurut saya dan ini peluangnya juga cukup bagus sih, Pak, karena memang, banyak sekali anak muda ya terutama, atau mungkin pebisnis-pebisnis yang udah besar juga, mereka udah mulai bikin bisnis kopi juga gitu. Dan itu nggak semua tahu kan di mana mereka harus beli gitu. Kalau emang ada harga yang lebih murah, apalagi juga bisa membantu mereka langsung ke petaninya itu akan semakin bagus gitu. Semoga Nah, membantu jawabannya. siapa tahu di sini banyak mahasiswa, mungkin mereka nggak kepikiran ide startup, tapi mereka punya kemampuan untuk membuatkan sistemnya, membuatkan aplikasinya, bisa untuk TA, bisa untuk KP gitu teman-teman mahasiswa. Nih, peluang nih, problem yang disampaikan oleh Pak Rizky, gitu Pak Rizky ya? Ya, betul, Ibu. Betul. Siapa tahu habis ini ada yang kontak Pak Rizky di Universitas Sriwijaya gitu, terus kemudian offering, saya butuh topik untuk TA, saya butuh topik untuk KP gitu, mau nggak saya buatin websitenya atau saya buatin aplikasinya gitu ya? Ya, siap Ibu. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan yang lain kah? Terima kasih Pak Rizky. Ini mau perjalanan kemana nih Pak Rizky? Saya mau ke Jakarta, Bu. Oh. Semoga nanti selamat sampai di tujuan. Siap. Amin. Teman-teman yang lain dari Universitas Lampung, dari universitas yang ada di Malang, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri sesi hari ini?
Ya. Ada yang mau bertanya langsung ke Mbak Cynthia? Saya dari tadi tuh bolak-balik kelempar Mbak Cynthia. Jadi pas saya ngomong tuh kadang-kadang khawatir ini saya masih di jaringan atau enggak ya? Jangan-jangan sudah terlempar gitu. Agak nggak stabil di lantai 1. Mungkin karena tertutup ini ya, tembok-temboknya cukup rapat. Oke. Tidak ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, baik. Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin kami dari tim pengelola inkubator bisnis teknologi Universitas Dinamika, ada Bu Tan Amelia sebagai CEO, ada Bu Trisa Girani sebagai Chief Funding Officer, ada Mas Fahmi sebagai Chief Operation Officer, ada Mbak Dini sebagai Administrative Officer, mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah berkenan join di acara hari ini.